Melanjutkan cerita sebelumnya, dengan kekalahan Baeoh, tetua dewan ke-12, Cheon Yewon akhirnya berhasil menyelesaikan ujian ke-6-nya. Dengan kemenangan ini, langkah pertamanya untuk membalaskan dendam sang ibu resmi dimulai. Di tengah arena, para instruktur bergerak cepat. Mereka mengangkat jasad Baeoh menggunakan tandu dan segera membawanya keluar dari lapangan pelatihan. Tidak lama setelah itu, Direktur Akademi tampil ke depan dan dengan suara lantang secara resmi mengumumkan bahwa Cheon Yewon dinyatakan lulus dalam tes ujian ke-6. Yewon membalas pengumuman itu dengan anggukan tegas dan memberi hormat. Sontak, sorak-sorai para pengikutnya bergema di seluruh arena. Mereka berlomba-lomba memberikan ucapan selamat atas kelulusannya, penuh semangat dan kekaguman. Di tengah kegembiraan itu, beberapa dari mereka bahkan berseloroh mengatakan bahwa mulai sekarang Yewon seharusnya dipanggil dengan gelar tetua. Oh Jong yang mendengar candaan itu tidak bisa menahan tawa dan tertawa terbahak-bahak membenarkan guruan tersebut. Sementara keriuhan masih berlangsung, dari sisi arena, Samayi perlahan mendekati putranya Samacak. Melihat sang ayah, Samacak menyambutnya dengan wajah berseri, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Mereka sempat bertukar kabar singkat, namun Samayi segera membawa percakapan ke arah yang lebih serius. Menggunakan telepati agar tidak terdengar oleh orang-orang di sekitar, Samayi bertanya langsung kepada putranya, apakah ia sudah menentukan siapa yang akan dijadikan tuannya dalam pertempuran perebutan tahta. Samacak yang merasa tidak enak hati menundukkan kepala, tidak sanggup menatap wajah ayahnya. Dengan suara pelan, ia meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia telah mencoba mencari sosok yang pantas didukung di antara para kandidat dari 6 klan besar. Namun tidak peduli seberapa keras ia memikirkannya, hatinya tetap terus tertuju pada Cheon Yewon. Mendengar pengakuan itu, bukannya marah, Samayi justru menunjukkan ekspresi bangga. Kebanggaan itu begitu jelas hingga membuat Samacak kebingungan, tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan ayahnya. Tanpa berkata banyak, Samayi perlahan berjalan meninggalkan putranya. Sambil melangkah pergi, ia menoleh sekilas dan tersenyum tipis, lalu berkata bahwa ia sangat menghormati keputusan putranya, karena menurutnya Cheon Yewon memang layak untuk mendapatkan dukungan. Sebelum pergi, ia menambahkan satu pesan yang membuat hati Samacak semakin bergejolak. Jika Samacak bisa melakukannya dengan baik, maka ia akan memastikan bahwa kelak Cheon Yewon akan menjadi saudara iparnya. Karena itu, ia berpesan agar putranya benar-benar menjaga dan mengurus Yewon dengan sepenuh hati. Mendengar pesan terakhir itu, perasaan Samacak campur aduk, dipenuhi dengan kebingungan, kegembiraan, dan rasa tidak percaya yang membuncah di dalam dadanya. Singkat cerita, 30 menit telah berlalu. Kini kita beralih ke Hwamyoung dan Cheon Yewon yang sudah berdiri di depan pintu kantor Direktur Akademi. Hwamyoung memerintahkan instruktur pengawal untuk menunggu di luar sejenak. Ia lalu memasuki ruangan diikuti oleh Yewon yang menutup pintu rapat-rapat di belakangnya. Begitu langkah Yewon masuk ke dalam, Hwamyoung segera mengunci seluruh ruangan dengan kinya, membentuk penghalang tak kasat mata yang membuat ruangan benar-benar terisolasi. Yang lebih mengejutkan, tanpa ragu, Hwamyoung langsung berlutut dan memberi hormat dengan sangat sopan kepada Yewon. Dengan sepenuh hati, ia mengucapkan selamat sekali lagi atas kelulusan ujian tahap ke-6. Tentu saja, sikap mendadak ini membuat Yewon kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa Hwamyoung tiba-tiba menunjukkan sikap serendah itu. Hwamyoung lalu menjelaskan, mulai saat ini, setelah lulus dari semua tes Demonic Academy, Yewon akan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang pangeran sejati dan menjadi putra resmi dari Lord Sekte Demonic. Dalam nada penuh penyesalan, Hwamyoung meminta maaf dengan tulus, karena aturan akademi, selama ini ia hanya bisa menjadi penonton dalam ujian Yewon, meskipun hatinya sebenarnya ingin bertindak lebih jauh. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di dalam pikirannya, sesuatu yang ia rasa perlu ia konfirmasi secara langsung. Dengan suara tegas, Hwamyoung bertanya, apakah Yewon telah memperoleh pencerahan dari leluhur Heavenly Demon? Mendengar pertanyaan itu, Yewon hanya menggeleng pelan dan berkata bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Hwamyoung. Menyadari bahwa dirinya belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari Yewon, Hwamyoung segera mengambil sesuatu dari balik jubahnya. Ia mengeluarkan sebuah medali istimewa, lambang kehormatan dari keluarga Guardian. Dengan penuh ketegasan, Hwamyoung bersumpah di hadapan Yewon
Sebagai guardian kiri dari sekte demonik, ia akan sepenuhnya mendukung Tuan Muda Jeon Ye-won dalam perebutan tahta. Sebagai bukti dari sumpahnya, Hwa Myung menyerahkan medali keluarga guardian kepada Ye-won dengan kedua tangannya. Ye-won semakin bingung dengan apa yang dilakukan Hwa Myung. Bagi dirinya, sikap hormat berlebihan itu terasa sangat tidak lazim. Namun sebenarnya, Ye-won hanya berpura-pura tidak mengerti. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memberikan jawaban pada Hwa Myung. Dengan suara tenang, Ye-won menyampaikan permintaan maaf, mengatakan bahwa ia tidak bisa mempercayai Hwa Myung begitu saja. Terlebih lagi, Hwa Myung adalah penasihat dekat Lord saat ini. Mendengar itu, Hwa Myung justru menunjukkan ekspresi puas. Ia merasa senang karena Ye-won bersikap sangat hati-hati. Hwa Myung tidak menyangkal ucapan tersebut. Dengan jujur, ia mengakui bahwa sampai saat ini, ia memang belum menetapkan dukungan kepada kandidat First Lord manapun. Namun di balik itu, Hwa Myung memberitahu Ye-won bahwa ada hal lain yang jauh lebih penting dibandingkan dengan sekedar memilih penguasa. Ye-won sedikit mengernyit, tidak memahami sepenuhnya maksud perkataan Hwa Myung. Hwa Myung kemudian melanjutkan dengan suara serius. Ia menjelaskan bahwa para guardian tidak semata-mata setia pada para penguasa, melainkan pada satu prinsip. Mereka hanya mengakui pewaris sejati ajaran pendiri Heavenly Demon yang pantas menjadi Lord di masa depan. Apa yang akan ia beritahukan kepada Ye-won sekarang adalah rahasia besar, sesuatu yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Oleh karena itu, Hwa Myung meminta Ye-won untuk memahami dan merahasiakannya. Dengan nada berat, Hwa Myung mengungkapkan kebenaran. Teknik Heavenly Demonic Sword Art yang saat ini diwariskan kepada Lord sebenarnya bukanlah teknik asli milik pendiri Heavenly Demon. Mendengar itu, Ye-won sangat tercengang. Kenyataan bahwa teknik yang digunakan oleh Lord selama ini hanyalah versi tiruan, membuat pikirannya terguncang hebat. Hwa Myung mulai menjelaskan dengan suara berat, seolah membuka lembaran kelam yang telah lama tersembunyi. Ia mengatakan bahwa teknik pedang sejati yang seharusnya diwariskan secara langsung dari seorang Lord ke pewarisnya, sebenarnya telah dihancurkan 500 tahun yang lalu. Ia melanjutkan bahwa keluarga guardian yang bertugas melindungi Lord dibagi menjadi 3 cabang: Guardian Agung, Guardian Kiri, dan Guardian Kanan. Ketiga cabang ini selalu berdiri setia di sisi Lord Sekte Heavenly Demon, mulai dari pendiri pertama hingga Lord saat ini, Jeon Yu-jong. Sistem pewarisan sekte di masa lalu ternyata jauh berbeda dengan sistem klan besar yang ada sekarang. Awalnya, tidak ada 6 klan besar. Dulu, Lord akan memilih seorang wanita dari api suci yang ada di altar raksasa Daejeon sebagai permaisurinya. Anak yang lahir dari pernikahan suci itu akan otomatis menjadi pewaris tahta. Dengan cara ini, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu klan tertentu, dan sekte tetap bersih dari ambisi pribadi. Namun, sekitar 500 tahun yang lalu, bencana besar melanda sekte. Hwa Myung menjelaskan bahwa asal-usul sekte Heavenly Demon sebenarnya berasal dari benua Zhang, tepatnya dari sekte api, di Walah Xianjiang. Karena itu, setiap Lord yang baru diangkat wajib melakukan perjalanan ziarah ke Tianxian di Xianjiang dalam waktu 10 tahun setelah penobatannya. Jeon Mo-hoi, Lord pada masa itu, mengikuti tradisi tersebut. Ia pergi melakukan ziarah pada tahun kelima masa jabatannya. Namun tragedi terjadi. Lord Jeon Mo-hoi dan seluruh rombongannya, termasuk para pelayan dan pengawalnya, kembali dalam keadaan mengenaskan. Semuanya telah menjadi mayat. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Bahkan Guardian Kanan yang menyertainya juga ditemukan tewas tanpa ada yang mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Keterkejutan membuncah dalam diri Ye-won saat mendengar penjelasan itu. Tak terbayangkan olehnya bahwa seseorang mampu membunuh seorang Lord yang dikenal sebagai salah satu dari 5 prajurit terkuat di Yulin. Namun kenyataan itu tak terbantahkan. Yang telah membantai Lord Jeon Mo-hoi beserta seluruh rombongannya adalah sosok legendaris bernama Blade God. Nama itu yang selama ini hanya Ye-won dengar dalam kisah-kisah lama, kini terasa menggema kuat dalam pikirannya. Sword Demon yang selama ini dipuja sebagai pendekar pedang terhebat sepanjang sejarah sekte, bahkan harus mengakui bahwa satu-satunya sosok yang tak mampu ia kalahkan adalah Blade God. Penjelasan Hwa Myung berlanjut, membawa fakta yang lebih mengguncang. Lord Jeon Mo-hoi sempat memiliki seorang anak dari gadis suci, namun sayangnya, anak itu adalah seorang perempuan. Dengan demikian, baik garis keturunan langsung maupun teknik sejati Heavenly Demonic Sword Art punah seketika. Kematian Lord Jeon Mo-hoi tanpa pewaris, ditambah wafatnya Lord sebelumnya akibat penyakit mendadak,
menyeret sekte ke dalam krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi genting itu, Sword Demon yang kala itu menjabat sebagai tetua dewan pertama maju dan diangkat sebagai Vice Lord. Berkat bakatnya yang luar biasa tidak hanya dalam seni bela diri, tetapi juga dalam administratif dan kepemimpinan, ia berhasil menstabilkan sekte dalam waktu singkat. Namun setelah ketenangan itu tercapai, ada satu prioritas mutlak yang harus segera ditangani, memulihkan Heavenly Demonic Sword Art yang telah hilang. Sayangnya, pencarian itu penuh hambatan. Tak satu pun warisan yang tersisa, baik itu teknik pernafasan, metode kultivasi, aliran ki, maupun kendali energi. Semua pengetahuan tersebut telah musnah tanpa jejak, membuat usaha untuk menghidupkannya kembali hampir mustahil. Dalam keputusasaan, Sword Demon akhirnya memutuskan untuk melanggar tradisi dan memasuki pusat tahanan, sebuah tempat suci yang selama ini hanya boleh dimasuki oleh keturunan langsung Heavenly Demon. Itu menjadi kali pertama dalam sejarah sekte seorang luar garis darah utama berani melangkahkan kaki ke tempat tersebut. Namun seperti semua lord sebelumnya yang pernah mencoba, Sword Demon juga gagal memperoleh pencerahan sejati dari sang leluhur. Yang berhasil ia lakukan hanyalah menyalin gerakan teknik pedang berdasarkan bekas-bekas tebasan yang terukir di batu safir. Sayangnya, tanpa metode kendali ki dan teknik kultivasi yang autentik, gerakan-gerakan itu hanya menjadi bentuk kosong, sebuah bayang-bayang dari kejayaan sejati Heavenly Demonic Sword Art. Yewon yang mendengar penjelasan itu cukup tercengang, menyadari betapa lamanya. Selama 500 tahun tidak ada satupun yang berhasil mengungkap rahasia teknik pedang sejati tersebut. Kenyataan itu membuktikan betapa sulitnya mencapai pencerahan itu, bahkan dirinya sendiri tidak akan mampu melakukannya tanpa bantuan Nano. Wamyu melanjutkan, menjelaskan bahwa Sword Demon baru keluar dari pusat penahanan setelah 3 tahun lamanya. Dengan menjadikan bekas-bekas tebasan pedang monolit sebagai dasar, lalu menambahkan pemahaman dan interpretasinya sendiri, Sword Demon akhirnya berhasil menciptakan teknik baru yang dikenal sebagai Heavenly Demonic Sword Art. Para tetua dewan pada saat itu sepakat bahwa teknik baru tersebut sebanding dengan teknik asli yang telah hilang, sehingga diputuskan bahwa teknik itu akan diwariskan kepada putri Lord John Mohui sebagai penerus. Setelah keberhasilan itu, Sword Demon memindahkan monolit-monolit dari pusat penahanan ke perpustakaan berharga di Akademi Demonik. Wami meyakini bahwa Yewon pasti pernah melihatnya saat berada di sana, di mana bekas-bekas tebasan kasar di bagian belakang monolit merupakan peninggalan dari Sword Demon sendiri. Mendengar fakta bahwa Sword Demon meninggalkan bekas tebasan pedang pada batu safir, Yewon merasa sulit memahami motif di balik tindakan itu. Apakah ada alasan lain bagi Sword Demon untuk merusak harta warisan leluhur Heavenly Demon? Wamyu kemudian menjelaskan lebih lanjut, Sword Demon sebenarnya telah menyalin bekas tebasan leluhur Heavenly Demonic Sword secara utuh dan menyusunnya kembali dalam sebuah kitab rahasia. Kerusakan pada monolit-monolit tersebut, meski tampak seperti tindakan destruktif, sejatinya adalah sesuatu yang tak terhindarkan dalam proses itu. Tepat 2 tahun setelah tragedi Lord John Mohui, Master Yun dari kuil Shaolin, salah satu dari 5 Great Warriors, dibunuh oleh Blade God di Songshan, Provinsi Henan. 2 tahun kemudian, satu lagi dari 5 Great Warriors, yakni Dead Steel Fish King Yo Jongkyum, dibantai di Provinsi Jiangsu karena terjebak dalam teknik Heaven and Earth Net. Jasadnya baru ditemukan 10 hari setelah kematiannya. Sejak awal, Blade God memang secara sistematis mengincar 5 Great Warriors. Dengan tumbangnya 3 dari 5 pendekar terbesar dunia itu, reputasi Blade God langsung meroket, menempatkannya di puncak dunia bela diri. Di antara yang tersisa hanyalah Shaman King Myung Jinin dari klan Shaman dan Sword Demon dari sekte Heavenly Demon. Namun bahkan sebelum semua pertempuran selesai, dunia murim telah mengakui Blade God sebagai pendekar terhebat yang pernah ada. Sword Demon sendiri merupakan sosok jenius langka, jenis pendekar yang hanya lahir dalam beberapa generasi. Namun setelah mempelajari bekas tebasan pedang di tubuh para korban Blade God, ia harus mengakui bahwa dengan teknik pedangnya saat itu, bahkan dirinya tidak akan mampu mengalahkan Blade God. Ia menyadari bahwa untuk melampaui Blade God, ia perlu berlatih melawan teknik pedang yang jauh lebih unggul. Dan satu-satunya harapan itu terletak pada bekas-bekas tebasan Heavenly Demonic Sword Art yang tertinggal di monolit safir. Para tetua dewan yang mengamati situasi itu memutuskan bahwa sekte tidak boleh mempertaruhkan nyawa Sword Demon. Maka dengan suara bulat, mereka memberikan izin khusus kepadanya untuk berlatih secara langsung melawan bekas tebasan sang leluhur di monolit safir. Mendengar penjelasan itu, Yewon akhirnya memahami alasan mengapa Destructive Sword Technique terukir di monolit safir. Namun rasa penasarannya belum sepenuhnya terjawab.
Ia masih bertanya-tanya, mengapa teknik tersebut hanya terdiri dari gerakan-gerakan dasar pedang, tanpa kejelasan mengenai kendali ki atau teknik kultivasi yang menyertainya. Di tengah rasa penasaran Jeon Ye-won, Wami melanjutkan penjelasannya. 4 tahun kemudian, Blade God muncul di markas besar kultus demonik di Gunung Siwan. Setelah mengalahkan King Myung Jinin dari klan Zaman, kini lawan terakhir yang harus ia hadapi adalah Sword Demon. Pertarungan antara Blade God dan Sword Demon berlangsung sengit selama 4 hari penuh, sebelum akhirnya berakhir imbang, sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah. Namun, Sword Demon harus membayar harga yang sangat mahal. Ia kehilangan lengan kanannya, yang dianggap sebagai harta paling berharga bagi seorang pendekar padang. Setelah duel itu, Blade God tidak pernah lagi menampakkan diri di dunia murim. Berbagai rumor pun bermunculan, mulai dari kabar bahwa ia meninggal akibat kelelahan setelah pertarungan tersebut, hingga spekulasi bahwa ia sengaja menghilang setelah menjadi satu-satunya pendekar yang pernah memperoleh gelar pendekar terkuat di dunia, sebagai yang pertama dan terakhir. Namun dampak dari peristiwa besar itu tidak berhenti di situ. Keadaan di dalam sekte mengalami perubahan drastis. Sword Demon yang kehilangan lengan kanannya akibat konfrontasi tersebut mengundurkan diri dari posisinya sebagai Face Lord. Sebagai pengganti, Jeon Muwa, putri dari Lord sebelumnya, diangkat menjadi Lord baru pada usia yang masih sangat muda, 16 tahun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sekte, para pemimpin klan harus melayani seorang Lord perempuan. Bersamaan dengan itu, mereka mengumumkan perubahan besar. Sistem pemilihan pewaris yang lama dihapus dan digantikan dengan sistem baru yang lebih berfokus pada kekuatan klan. Meski telah menyandang gelar Lord, Jeon Muwa tidak memiliki kekuatan nyata untuk memimpin karena ia masih gadis muda yang belum matang. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengikuti kehendak para tetua dari pemimpin klan. Dari sinilah, sistem klan yang ada hingga sekarang mulai terbentuk. Lord Jeon Muwa memiliki 5 suami sepanjang hidupnya. 2 di antaranya adalah murid Sword Demon sendiri, yang kemudian menjadi akar dari klan Dark dan klan Sword. 3 lainnya merupakan 3 putra-putra dari 3 tetua pertama, yang kemudian menjadi pendiri dari klan Blade, klan Poison, dan klan Son. Untuk membina generasi masa depan dan menjaga kekuatan sekte, Sword Demon akhirnya mendirikan Demonic Academy, yang menjadi fondasi pelatihan bagi penerus sekte di masa mendatang. Wamyung kemudian bertanya kepada Ye-won, apakah ia memahami alasan mengapa dirinya menceritakan semua kisah panjang ini. Ye-won mencoba menebak-nebak, menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari pendirian Demonic Academy bukan sekedar untuk melatih para pewaris masa depan. Tebakannya ternyata benar. Wamyung membenarkan bahwa akademi itu memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, yakni menemukan pewaris sejati dari Heavenly Demon, seseorang yang mampu melanjutkan warisan asli yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka. Meskipun Sword Demon tidak mampu mempelajari Heavenly Demonic Sword sepenuhnya karena kurangnya pencerahan, ia tetap percaya bahwa suatu hari dari antara keturunan Heavenly Demon akan lahir seseorang yang mampu memahami rahasia sejati warisan itu. Untuk mewujudkan impian tersebut, Sword Demon merasa perlu melindungi gua penahanan dan Seal Demon Cave, tempat-tempat penting yang menjadi kunci warisan itu. Ia pun mendirikan Demonic Academy di dekat area itu, membangun pertahanan kuat agar tidak ada klan manapun yang berani mengambil alih, sekaligus menyiapkan panggung bagi sang pewaris sejati. Saat sosok itu muncul, Sword Demon bertekad untuk mendukungnya sepenuhnya dan membantunya menduduki posisi sebagai Lord. Namun waktu berlalu, 500 tahun telah lewat, dan impian itu tetap tidak pernah terwujud, nyaris menjadi legenda usang yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut, hingga akhirnya Pangeran Jeon Ye-won muncul. Wamyung dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia telah menyaksikan teknik Heavenly Demonic Sword Art berkali-kali di medan perang selama bertugas di sisi Lord. Dengan pernyataan itu, Wamyung menegaskan bahwa tidak mungkin dirinya gagal mengenali teknik pedang yang digunakan oleh Ye-won. Mendengar pengakuan itu, Ye-won pun tersentak, hatinya berdebar menyadari bahwa rahasia terbesar yang selama ini ia simpan perlahan mulai terungkap. Wamyung menyampaikan kepada Ye-won bahwa 3 tahun yang lalu, saat Ye-won menghadapi Ji-chang, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ye-won menggunakan Heavenly Demonic Sword Art. Bahkan teknik yang diperlihatkan Ye-won kala itu jauh lebih tepat, lebih halus, dan lebih dinamis dibandingkan dengan milik Lord sendiri. Meski begitu, pada saat itu Ye-won hanya menunjukkan 1 teknik saja, dan masih ada kemungkinan bahwa Lord saat ini mungkin telah mengajarkan teknik tersebut secara diam-diam kepada Ye-won. Karena alasan itu, Wamyung memutuskan untuk tidak mengambil kesimpulan terburu-buru dan memilih untuk mengamati lebih lama.
Namun kecurigaannya semakin kuat ketika ia menyaksikan pertarungan Yewon melawan tahanan pembelot. Keyakinannya bertambah, hingga akhirnya ia memutuskan bahwa ia sendiri yang akan bertanya langsung kepada Yewon ketika waktunya tiba. Dan kini, saat yang dinantikannya akhirnya tiba. Dengan penuh kesungguhan, Hwaming bertanya sekali lagi kepada Yewon, apakah ia benar-benar telah berhasil mewarisi pencerahan sejati dari pendiri Heavenly Demonic. Mendengar pertanyaan itu, Yewon tahu bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan lagi. Meskipun ada sedikit keraguan yang masih mengganjal di hatinya, pada akhirnya ia menganggukkan kepala untuk memberikan jawaban. Melihat anggukan itu, Hwaming langsung tersenyum lebar, lalu bersujud dalam-dalam. Ia mempersembahkan seluruh hormatnya kepada sosok di hadapannya, penerus sejati dari pendiri Heavenly Demonic, sosok yang selama 500 tahun hanya menjadi legenda semu. Setelah melihat reaksi Hwaming yang penuh penghormatan itu, Yewon lantas teringat akan sesuatu. Ia bertanya mengenai apa yang telah disampaikan Hwaming sebelumnya tentang dua tujuan besar pendirian Demonic Academy. Jika tujuan pertama adalah untuk mencari pewaris sejati pendiri Heavenly Demonic, maka apa sebenarnya tujuan kedua? Pertanyaan itu membuat Hwaming terdiam sejenak, seolah tengah menimbang jawabannya. Dan seiring diamnya, alur cerita perlahan beralih, membawa perhatian ke perpustakaan berharga milik Demonic Academy, tempat di mana rahasia yang lebih dalam tengah menanti untuk terungkap. Hwaming dan Yewon berjalan menuju perpustakaan berharga milik Demonic Academy. Seorang instruktur penjaga yang bertugas di pintu masuk terlihat kebingungan saat melihat kedatangan direktur utama. Namun Hwaming segera menjelaskan bahwa ia datang untuk memasuki ruang bawah tanah. Begitu mendengar penjelasan itu, sang instruktur penjaga langsung memahami situasinya. Ia sadar bahwa seseorang di sisi Hwaming telah berhasil melewati tes ke-6, sebuah pencapaian yang luar biasa langka. Tanpa membuang waktu, ia segera mengantarkan Hwaming dan Yewon ke bawah tanah. Saat tiba di depan pintu besar ruang bawah tanah, 3 instruktur penjaga lainnya sudah menunggu di sana. Dengan satu peringkat singkat dari Hwaming, mereka segera bersiap membuka pintu. Pandangan para instruktur sempat tertuju pada Yewon. Mereka terheran-heran melihat pemuda yang dalam bayangan mereka hanyalah seorang pewaris manja dari keluarga kaya, ternyata mampu mengalahkan para sesepuh dari kultus. 2 instruktur dan Hwaming membawa kunci khusus. Mereka memasukkannya ke dalam lubang kunci yang berbeda-beda di pintu besar itu. Begitu kunci-kunci itu diputar serentak, udara di sekitar pintu bergetar perlahan. Dengan suara berat, perlahan pintu besar itu mulai terbuka. Menguap aroma aneh menyeruak keluar. Aroma menyengat yang mirip bau kulit tua yang diawetkan. Tanpa ragu, Hwaming dan Yewon segera melangkah masuk ke dalam ruang gelap itu. Hwaming kemudian menunjuk ke sebuah batu besar di sisi ruangan dan menyatakan bahwa itulah tujuan kedua didirikannya Demonic Academy. Pandangan Yewon langsung tertuju pada benda di atas batu tersebut, dan seketika matanya melebar karena terkejut. Di atas batu itu terdapat beberapa lembar kulit dan sebuah lengan manusia yang sudah diawetkan. Namun bukan itu saja yang membuatnya terguncang. Pada permukaan kulit tersebut terdapat luka-luka bekas tebasan pedang, dan dari luka-luka itu Yewon bisa merasakan ketajaman pedang yang begitu kuat, seolah-olah aura tani pedangnya masih hidup. Ia memejamkan matanya untuk merasakan lebih dalam. Dalam kegelapan pikirannya, muncul sosok siluet seorang pendekar yang membawa sebilah pedang, seolah terpanggil untuk menantang. Yewon segera menerjang siluet itu menggunakan teknik kelima dari Butterfly Dance. Namun siluet itu juga bergerak, menyerang balik dengan teknik pedang yang terukir di atas kulit tersebut. Dalam benturan teknik itu, Butterfly Dance milik Yewon tidak mampu bertahan lama. Dalam penglihatannya, serangannya dihancurkan tanpa ampun hanya dalam 2 gerakan saja. Yewon langsung membuka matanya dengan terbelalak. Tubuhnya sedikit gemetar karena syok. Ia berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bahkan dengan teknik Butterfly Dance yang telah ia kuasai dengan sempurna, ia tidak mampu menahan lebih dari 2 serangan. Teknik pedang yang terukir di atas kulit itu benar-benar jauh melampaui Butterfly Dance. Yewon segera menyadari kenyataan pahit itu. Tanpa menguasai teknik pedang pada tingkat Destructive Sword Technique atau bahkan Heavenly Demonic Sword Art, mustahil baginya untuk menghadapi kekuatan itu. Begitu kesadarannya kembali, Yewon langsung melemparkan pertanyaan pada Hwaming. Ia bertanya, apakah lengan yang dia lihat itu milik Sword Demon? Hwaming mengangguk, memuji ketajaman intuisi Yewon. Ia menjelaskan bahwa kulit dan lengan tersebut memang milik Sword Demon, sementara kulit-kulit lainnya adalah milik para pengawal dan penjaga yang gugur 500 tahun lalu. Tak lama kemudian, Hwaming membuka sebuah peti kayu besar. Dari dalamnya, ia menunjukkan beberapa buku tua yang tampak usang namun dijaga dengan sangat hati-hati.
Yewon membelalakan mata saat melihat ketiga buku itu. 3 judul terukir jelas di sampulnya. Buku pertama, True Demon Sword. Buku kedua, 24 Demon Sword. Buku ketiga, Analisis Teknik Blade Guard. Memandanginya, Yewon mulai memahami gambaran besar di balik pendirian Demonic Academy. Tujuan akademi ini bukan hanya untuk menemukan pewaris sejati yang bisa mewarisi warisan Heavenly Demon, tetapi juga untuk menemukan murid yang mampu memahami dan melanjutkan pencerahan milik Sword Demon. Wawing mengangguk, membenarkan pemikiran Yewon. Ia menambahkan bahwa lebih tepatnya, akademi ini dibangun untuk membina talenta yang suatu hari dapat menetralkan teknik pedang milik Blade Guard. Ada satu lagi yang diungkapkan Sword Demon sebelum kematiannya. Dalam pertarungannya yang berakhir seimbang, Sword Demon mengungkapkan bahwa Blade Guard menghilang di tengah pertarungan. Waming menceritakan kembali kejadian itu. Aku akan kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Blade Guard menghilang di tengah-tengah pertarungan. Sword Demon menunggu selama 4 hari penuh di tempat itu. Namun, Blade Guard tidak pernah kembali. Dengan demikian, pertarungan mereka dinyatakan berakhir seimbang. Bahkan setelah pertarungan itu, Blade Guard tidak pernah muncul lagi dalam kurun waktu 15 tahun. Hingga akhirnya, Sword Demon meninggal dunia. Sudah 500 tahun berlalu sejak kejadian tersebut. Waming mengaku bahwa sejujurnya, bahwa keturunan Blade Guard akan muncul kembali. Namun sekarang, dengan penuh harap, ia memohon pada Yewon untuk menghapuskan teknik pedang Blade Guard dari dunia ini, memenuhi keinginan Sword Demon yang telah lama ditunggu. Waming lalu menyerahkan sebuah kunci kecil kepada Yewon. Ia menjelaskan bahwa ruang bawah tanah ini tidak memiliki batas waktu. Yewon bisa keluar kapan saja meskipun pintu tertutup. Namun untuk masuk kembali, kunci tersebut akan diperlukan. Setelah memberikan kunci itu, Waming berbalik, meninggalkan Yewon sendirian di dalam ruang bawah tanah yang sunyi dan penuh dengan rahasia masa lalu. Setelah ditinggalkan sendirian di ruang bawah tanah, Yewon segera mengambil salah satu buku di depannya dan memerintahkan Nano untuk memindainya. Buku pertama yang dipindai adalah True Demon Sword. Setelah membaca isinya, Yewon menyimpulkan bahwa teknik ini memang jauh lebih unggul dibandingkan seni bela diri dari 6 klan utama. Namun tetap saja, teknik itu belum mencapai tingkat Heavenly Demonic Sword Art maupun Destructive Sword. Karena itu, Yewon berpikir bahwa teknik ini lebih cocok diajarkan kepada para bawahannya yang menggunakan sword. Buku kedua yang dipindai adalah Analisis Teknik Blade Guard. Buku ini berisi catatan tentang usaha Sword Demon menganalisis luka-luka dari teknik Blade Guard untuk menemukan titik lemahnya. Sayangnya, meskipun penuh dedikasi, Sword Demon tidak pernah berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Lalu Yewon melanjutkan memindai buku ketiga, 24 Demon Sword. Begitu membacanya, ia tampak terkejut. 24 Demon Sword ternyata adalah teknik pedang baru yang diciptakan berdasarkan realisasi Destructive Sword. Ini merupakan teknik pamungkas yang dirancang oleh Sword Demon untuk melawan Blade Guard. Namun, meski luar biasa, ada satu fakta yang menyedihkan. Jika Sword Demon menggunakan teknik ini sampai akhir dalam pertarungan, kemungkinan besar ia akan tetap kalah. Teknik Blade Guard yang sekilas dilihat Yewon dalam pikirannya memiliki kekuatan yang bisa menandingi bahkan teknik keempat dari Heavenly Demonic Sword Art. Setelah membaca ketiga buku itu, Yewon segera memerintahkan Nano untuk mengaktifkan Augmented Reality. Ia juga meminta Nano untuk mengekstrak data luka dari lengan Sword Demon, lalu membuat simulasi 3D yang mempertarungkan teknik Blade Guard melawan teknik keempat dari Heavenly Demonic Sword Art. Tak lama kemudian, 2 avatar 3D tercipta. Avatar pertama mewakili teknik pedang berdasarkan luka di lengan Sword Demon, sedangkan avatar kedua memperagakan gerakan dari teknik keempat Heavenly Demonic Sword Art. Keduanya bergerak cepat, bertarung sengit. Teknik mereka saling beradu satu sama lain dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Hasil pertarungan itu membuat Yewon tercengang. Dalam pertempuran itu, teknik Blade Guard hampir sepenuhnya ditiadakan dengan satu serangan lebih lambat dibandingkan Heavenly Demonic Sword Art. Namun, teknik milik Heavenly Demon tetap terdorong mundur 3 langkah. Meskipun teknik Heavenly Demon lebih kompleks dalam kekuatan mentah, teknik Blade Guard memiliki keunggulan. Yewon kemudian menganalisis lebih dalam. Jika luka di lengan Sword Demon memang berasal dari teknik terakhir Blade Guard, maka itu sedikit di bawah Heavenly Demonic Sword Art. Namun jika Blade Guard memiliki teknik lain yang lebih sempurna, maka itu bisa menjadi satu-satunya seni bela diri yang mampu menyaingi Heavenly Demonic Sword Art. Saat merenung, Yewon teringat kembali permintaan Waming untuk menghapus teknik Blade Guard dari dunia ini. Namun, Yewon menolak dalam hatinya.
karena ia memiliki nano yang dapat meniru dan merekonstruksi teknik berdasarkan jejak-jejak yang tertinggal pada kulit para pendahulunya. Bagi Yewon, menemukan teknik yang mampu menandingi Heavenly Demonic Sword Art adalah sebuah keberuntungan besar, sebuah peluang yang tidak akan pernah ia buang. Singkat cerita, seminggu telah berlalu sejak Cheon Yewon lulus dari ujian ke-6. Sudah 3 tahun 7 bulan sejak para kadet pertama kali memasuki Demonic Academy. Dari hampir 1000 kadet yang memulai pelatihan, kini hanya tersisa 64 orang. 56 kadet telah lulus tes ke-4, 7 kadet lulus tes ke-5, dan hanya 1 orang yang berhasil menembus tes ke-6. Meskipun jumlah ini jauh berkurang, hasil tersebut merupakan pencapaian terbesar dalam 100 tahun terakhir. Namun jalannya pertarungan ahli waris kali ini sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Biasanya, para kandidat yang lulus tes ke-5 membangun faksi masing-masing dan bersaing sengit untuk memperebutkan posisi Vice Lord. Tapi kali ini, keadaan berubah drastis. Cheon Yucheon dari Clan Blade, salah satu pesaing utama, telah dieliminasi. Tak lama setelah itu, Cheon Kyung-won dari Clan Sword kehilangan lengannya dalam pertarungan, lalu mengundurkan diri dari akademi atas kehendaknya sendiri. Kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya pun terjadi. 5 dari 6 kandidat dari klan utama telah meninggalkan akademi sebelum pelatihan mereka selesai. Kini hanya 2 kandidat yang tersisa, Cheon Yewon dan Cheon Muyeon. Dengan sisa waktu 5 bulan di akademi, tahap terakhir dari pertarungan ahli waris resmi dimulai di antara kedua kandidat ini. Kini, di bagian barat laut Demonic Academy, para pengikut Cheon Muyeon berkumpul untuk mengadakan pertemuan penting. Namun ketidakhadiran Cheon Muyeon dalam pertemuan itu membuat mereka bingung, padahal agenda mereka sangat krusial, membahas rencana untuk menyingkirkan Cheon Yewon. Mu Jin-yeon dari Clan Dark, orang kepercayaan Cheon Muyeon, menjelaskan kepada para pengikut bahwa Cheon Muyeon telah mempercayakan seluruh urusan kepada dirinya. Hal ini dilakukan agar Cheon Muyeon dapat sepenuhnya fokus meningkatkan seni bela dirinya tanpa terganggu oleh masalah eksternal. Namun Jin-yeon juga menekankan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Cheon Yewon berkembang lebih jauh. Jika dibiarkan, kemungkinan besar Yewon akan memenangkan pertarungan ahli waris. Gusin dari klan Onyx Flame setuju dengan pandangan tersebut, namun ia juga menambahkan bahwa mengalahkan Cheon Yewon adalah sesuatu yang hampir mustahil. Kemenangan Cheon Yewon atas pemimpin klan Poison menjadi bukti nyata betapa berbahayanya dia. Karena itu, Gusin mengusulkan untuk merekrut 10 kadet yang masih bersikap netral, menganggap langkah itu sebagai strategi terbaik dalam situasi mereka. Jin-yeon menyetujui usulan tersebut, namun menekankan bahwa prioritas utama adalah merekrut Samajak dari klan Nihility dan Wanya dari klan Flying Phantom. Dengan berhasil mengamankan kedua individu ini, mereka akan mendapatkan keunggulan yang signifikan dalam pertarungan perebutan posisi Vice Lord. Samajak diketahui sebagai putra dari anggota Dewan ke-9, Samayi. Sementara Wanya merupakan putra dari Wanyi, sosok yang dikenal sebagai Thousand Face Phantom. Senyum penuh semangat mengembang di wajah Jin-yeon ketika ia memberitahu rekan-rekannya bahwa ia mendapat informasi penting. Cheon Yewon saat ini sedang mengisolasi diri di ruang pelatihan dan belum keluar. Jin-yeon menganggap ini sebagai momen sempurna untuk melenyapkan ancaman tersebut. Mendengar rencana itu, Gusin seketika berkeringat dingin. Ia menganggap Jin-yeon sudah gila, mengingat insiden sebelumnya di mana 2 kandidat Vice Lord kehilangan tangan mereka akibat bermain-main dengan bawahan Cheon Yewon. Dan Cheon Jong-sum bahkan kehilangan dantiannya karena bermain-main dengan Baekgi. Namun Mu Jin-yeon tetap tenang. Ia tidak berniat mengotori tangannya sendiri untuk menghadapi monster seperti Cheon Yewon. Ia berpegang pada prinsip lama bahwa musuh harus digunakan untuk menghancurkan musuh lainnya. Gusin bertanya-tanya dalam hati, jika bukan dari pihak mereka, lalu siapa yang akan menghadapi Cheon Yewon? Mu Jin-yeon dengan penuh rasa percaya diri sudah memikirkan jawabannya. Ada 4 orang di akademi yang sangat membenci Cheon Yewon, dan merekalah yang akan menjadi bidak dalam rencana besarnya. Keesokan harinya, pukul 4 sore, suasana beralih ke ruang pelatihan individu Demonic Academy. Di sana Cheon Yewon tampak sedang berlatih. Ia tengah mencoba teknik pedang yang diwariskan oleh Sword Demon. Tak butuh waktu lama, latihannya pun selesai. Perasaan kegirangan membuncah dalam diri Yewon. Ia merayakan keberhasilannya bersama Nano setelah berhasil menciptakan kembali teknik pertama milik Blade God. Narator menjelaskan bahwa Nano telah mengekstrak gerakan pedang dari teknik yang ditinggalkan Sword Demon, serta luka-luka yang ditimbulkan oleh Blade God. Namun tanpa adanya metode kontrol ki yang tepat, teknik tersebut masih belum lengkap. Meski begitu,
Cheon Yewon tidak menyerah. Selama 3 tahun 3 bulan menjalani pelatihan isolasi, Nano telah meneliti dan menganalisis tak terhitung jumlahnya seni bela diri. Berkat itu, Nano mampu mensimulasikan berbagai metode kontrol ki untuk menciptakan versi teknik yang menyaingi aslinya, bahkan berpotensi menjadi lebih stabil. Yewon merasa yakin bahwa Sword Demon sendiri akan terkejut jika melihat teknik yang berhasil direplikasi hanya dari jejak-jejak luka pedang tersebut. Tanpa membuang waktu, Nano segera melanjutkan pekerjaannya, mulai menganalisis metode kontrol ki untuk teknik kedua. Waktu berlalu, dan setelah menyelesaikan latihannya, Yewon pergi menuju kafetaria Demonic Academy. Ia mengendus-endus, menangkap aroma lezat yang memenuhi ruangan. Suasana hatinya sedang menginginkan sesuatu yang pedas. Di balik meja saji, seorang juru masak tampak gemetaran saat hendak menuangkan sayuran ke dalam mangkuk Yewon. Menyadari keanehan itu, Yewon bertanya, apakah juru masak tersebut baik-baik saja? Sang juru masak buru-buru menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa, hanya sedikit kaku karena terlalu lama berdiri di depan panci mendidih. Setelah mendapatkan makanannya, Yewon segera mencari tempat duduk. Tak jauh dari tempatnya, seseorang tampak memperhatikannya dengan tatapan mencurigakan. Yewon perlahan duduk di kursinya, lalu terdiam sejenak, menatap makanan di hadapannya. Melihat Yewon tidak segera menyentuh makanannya, sosok yang mengawasinya mulai merasa cemas. Ia khawatir Yewon telah menyadari niat buruk yang disembunyikannya. Yewon mencelupkan sumpitnya ke dalam mangkuk, lalu mencicipi sedikit kuahnya. Begitu merasakannya, ia langsung menyadari sesuatu yang luar biasa dari hidangan tersebut, membuatnya segera melahap makanan itu dengan penuh selera. Sementara itu, sosok yang sejak tadi mengawasi Yewon menyaringai lebar, puas melihat Yewon menikmati makanannya tanpa ragu. Suasana pun berganti ke halaman depan fasilitas pelatihan. Para pengikut Cheon Yewon tampak berkumpul di halaman pelatihan individu. Oh Jong bertanya pada rekan-rekannya, apakah Cheon Yewon akan melewatkan makan malam hari ini juga? Menanggapi itu, Hubong mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Yewon biasanya tetap makan setidaknya sekali setiap hari. Wang Hul ikut menyahut, mengatakan bahwa ia tidak melihat Yewon di kafetaria kemarin, jadi kemungkinan besar saat ini Yewon sedang makan malam. Moonku yang mendengar pembicaraan itu tampak kesal. Ia merasa kecewa karena Baekgi dan Ho Sangwa tidak kunjung keluar dari fasilitas pelatihan, membuatnya harus melewatkan kesempatan makan malam bersama tuannya. Melihat sikap Moonku yang uring-uringan, Wang Hul hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Moonku mungkin menyukai Yewon seperti halnya Hubong. Namun kadang-kadang, ia merasa bahwa perasaan Moonku terhadap tuannya mungkin lebih dari sekedar kekaguman biasa. Apalagi, Moonku memiliki tubuh kecil dengan penampilan yang agak feminim, meskipun memiliki kemampuan bela diri yang kuat. Memikirkan hal itu, membuat Wang Hul mulai curiga. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin Moonku sebenarnya adalah seorang gadis? Sementara itu, Hubong yang melihat Wang Hul tiba-tiba tersenyum-senyum sendiri, hanya bisa menatapnya dengan bingung, tanpa memahami apa yang ada di pikirannya. Singkat cerita, Baekgi dan Ho Sangwa akhirnya selesai dari pelatihan mereka. Tanpa membuang waktu, rombongan itu segera bergegas pergi untuk makan malam. Namun di sepanjang perjalanan, Moonku mulai mengomel, mengarahkan kemarahannya kepada Baekgi. Ia menyalahkan Baekgi karena membuat semua orang menunggu terlalu lama. Dan menurutnya, Baekgi seharusnya lebih menghargai waktu teman-temannya dengan keluar tepat waktu. Baekgi yang menjadi sasaran kemarahan Moonku hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. Sikap diamnya justru membuat Moonku semakin kesal. Tetapi sebelum situasi memanas lebih jauh, Hubong mencoba menengahi. Ia dengan tenang berkata bahwa setidaknya Baekgi keluar lebih cepat dari biasanya, dan mengingatkan mereka bahwa lebih baik segera melanjutkan perjalanan untuk makan malam. Namun, ketegangan mendadak meningkat ketika Wang Hul tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk berhenti melangkah. Suasana menjadi mencekam saat Gu Xin dan kelompoknya muncul di depan mereka, menghadang dengan sikap mengancam. Seringai licik terpampang di wajah Gu Xin, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Di tempat lain, Cheon Yewon sedang berhadapan dengan 4 kadet yang sengaja menghalangi jalannya. Yewon mengenali wajah-wajah mereka dan merespon situasi tersebut dengan senyuman ramah, seolah tak terganggu oleh suasana yang mengintimidasi. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa situasi ini akan lebih menarik jika Clan Dark dan Clan Spring juga bergabung dengan kelompok itu. Keempat kadet itu berasal dari klan yang berbeda dan masing-masing membawa dendam pribadi terhadap Yewon. Kyungbo dari Clan Sword, Hang Yuji dari Clan Son, Bu Yanggang dari Clan Blade,
Baek Cheol-gu dari klan Poison. Di antara mereka, Baek Cheol-gu tampil paling agresif. Ia menudingkan jarinya ke arah Yewon dengan penuh amarah, berseru lantang bahwa Cheon Yewon tidak akan dibiarkan lolos setelah menghancurkan dantian kakaknya Cheon Jong-sum dan membunuh kakeknya Bae-oh. Tanpa ragu, keempat kadet itu mulai mencabut pedang masing-masing. Ucapan mereka mulai mengalir, meluapkan rasa benci yang telah lama terpendam. Dalam pandangan mereka, seorang darah rendahan seperti Yewon sama sekali tidak pantas menjadi Vice Lord. Namun tidak seperti yang lain, Kyungpo yang berdiri sedikit di belakang hanya terdiam. Wajahnya tampak kaku, menyiratkan ketegangan yang mendalam. Ia tampaknya masih terbayang oleh pertemuan sebelumnya dengan Yewon yang meninggalkan trauma tak terlupakan di hatinya. Yewon menanggapi mereka dengan senyum ramah yang begitu santai, seolah situasi itu tidak berarti apa-apa baginya. Ia bertanya dengan nada tenang, apakah mereka berpikir bahwa dengan berempat mengeroyoknya, mereka bisa meraih kemenangan? Tentu saja, Yewon juga menambahkan bahwa ia yakin masing-masing dari mereka pasti menyimpan kartu truf tersembunyi di balik lengan bajunya. Mendengar respon santai itu, Baek Cheol-gu hanya menyeringai sambil diam-diam mencaci Yewon dalam hati. Keyakinannya membara. Ia telah lebih dulu meracuni Yewon dengan nullifying poison dan racun esensi yang ia suling sendiri dari Poison of Destruction. Dalam pikirannya, kerja kerasnya tidak akan mengkhianati hasil. Ia yakin bahwa dengan kehati-hatian ekstrim yang dimiliki Yewon, mustahil bagi Yewon untuk menyadari bahwa juru masak yang dikenalnya telah mengkhianatinya. Sendok sayur yang digunakan oleh juru masak telah dilumuri racun. Bahkan, jika Yewon mampu melindungi dirinya dengan ki armor untuk menahan serangan dari luar, racun yang sudah masuk ke tubuhnya melalui makanan tidak akan bisa dihentikan. Nullifying poison akan melumpuhkan kemampuannya menggunakan ki selama kurang lebih 5 jam, dan racun sulingan itu seharusnya perlahan melelehkan organ serta pembuluh darahnya, menyebabkan kematian tragis dalam waktu dekat. Membayangkan semua kemungkinan mengerikan yang akan menimpa Yewon, Baek Cheol-gu merasa semakin puas. Dengan nada mengejek, ia berseru bahwa Yewon terlalu santai, bahkan ketika bawahannya mungkin saat ini sedang meregang nyawa di rumah sakit. Mendengar pernyataan itu, ekspresi santai Yewon langsung berubah. Dahinya berkerut dan tatapannya menjadi setajam pedang terhunus. Ia menduga kuat bahwa keempat orang di depannya telah bekerja sama dengan Clan Dark. Jika Cheon Moo-yeon benar-benar terlibat, maka ini bukan sekedar pertarungan pribadi, melainkan sebuah krisis besar. Tanpa ragu, Yewon segera menarik pedangnya. Giginya bergemeretak menahan amarah, seraya bergumam penuh kebencian bahwa ia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka dan harus segera menghabisi semuanya. Tersulut oleh penghinaan itu, Hang Yuji meledak dalam kemarahan. Ia melesat maju sambil menggunuskan pedangnya, berteriak bahwa ia akan memotong kedua lengan Yewon sebagai balas dendam atas saudaranya. Namun, Yewon menghindari serangan itu dengan mudah. Bila pedang Yuji patah, pecah melayang di udara meninggalkan Yuji yang terpaku dalam keterkejutan. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, terdengar suara berderak tajam. Lengannya telah terpotong, terhempas ke udara. Yewon menoleh ke belakang, menatap Yuji dengan aura membunuh yang begitu pekat. Dengan suara dingin dan tajam, Yewon memberikan peringatan. Sudah kubilang, aku tidak punya waktu. Hang Yuji tergeletak di tanah. Tubuhnya menggeliat dan menjerit kesakitan. Namun yang lebih mengejutkan bagi Baek Cheol-gu adalah kenyataan bahwa Cheon Yewon masih mampu menggunakan manifestasi ki, seolah racun yang mereka susupkan tak berdampak apa-apa. Wajah Cheol-gu memucat hebat, peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia sulit mempercayai apa yang disaksikannya. Padahal, ia yakin benar telah melihat Yewon menghabiskan seluruh sup yang sudah diracuni. Sementara itu, Yewon hanya menyeringai tenang di samping Yuji yang menggeliat kesakitan. Ia mengepalkan tangan perlahan, dan dari sela-sela jarinya mengalir cairan ungu pekat, menetes di atas pakaian Yuji. Begitu cairan itu menyentuh kulit, jeritan Yuji semakin menjadi-jadi, seolah tubuhnya terbakar api yang menyala dari dalam. Di tengah kekacauan itu, Yewon tetap memancarkan ketenangan mengerikan, seakan telah mengantisipasi semua yang terjadi. Waktu berputar mundur, memperlihatkan peristiwa sebelumnya di kafetaria. Saat itu, sebelum menyantap hidangannya, Yewon memerintahkan Nano untuk menganalisis sup yang tersaji di hadapannya. Dengan santai, ia mencelupkan sumpit ke dalam sup dan membawanya ke mulut, seolah tidak ada yang aneh. Hasil analisis Nano menunjukkan sesuatu yang jauh dari dugaan biasa. Racun fatal dan zat penyebar energi terdeteksi mengalir di tubuhnya. Walau terkejut, Yewon tetap tenang.
Ia tahu jika ia menunjukkan reaksi sekecil apapun, pelaku di balik rencana busuk ini tidak akan pernah mengungkapkan dirinya. Dengan cepat, ia memutuskan untuk bertindak. Ia meminta Nano mengumpulkan seluruh zat berbahaya itu ke satu tempat dan menghentikan penyebarannya ke seluruh tubuh. Mendapatkan konfirmasi bahwa hal itu memungkinkan, Yewon langsung menghabiskan seluruh sup beracun dalam sekali santap, tanpa ragu sedikit pun. Kini kita kembali ke situasi saat ini. Cheol-gu masih berusaha memahami apa yang terjadi di depan matanya. Ia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang mampu menyimpan racun dalam tubuhnya dan mengeluarkannya kembali secara terkendali. Sebuah teknik yang bahkan mustahil dilakukan oleh dirinya sendiri. Suasana yang sudah mencekam berubah total saat Yewon tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Gerakannya secepat kilat tanpa memberikan celah sedikit pun. Tak sampai 1 detik kemudian, tubuh Yewon sudah muncul di belakang Yanggang. Serangan keras menghantam punggung Yanggang membuat darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terpental jauh, membelah udara dingin, sebelum akhirnya menghantam keras gundukan salju di hadapannya. Kyungpo mulai diliputi kecemasan saat melihat Cheon Yewon mengalahkan satu persatu rekannya. Penyesalan membuncah dalam dirinya karena telah mendengarkan ajakan Bae Cheol-gu. Namun, semuanya sudah terlambat. Kali ini, tidak ada jalan untuk melarikan diri dari cengkraman mengerikan milik Cheon Yewon. Luka di dadanya akibat serangan sebelumnya bahkan masih terasa nyeri, belum sepenuhnya sembuh. Baik Cheol-gu maupun Kyungpo hanya mampu menatap punggung Yewon dengan ngeri, seolah bayang-bayang kematian mulai membungkus mereka. Di hadapan mereka, Yewon tiba-tiba mengangkat kakinya tinggi-tinggi di atas tubuh Yanggang yang sudah terkapar tak berdaya. Tanpa keraguan sedikit pun, kakinya melesat turun dengan kecepatan mengerikan. Krenyes. Suara retakan keras terdengar jelas di udara yang beku. Kepala Yanggang pecah seketika, menghantarkan horor mendalam ke dalam benak semua yang menyaksikan. Cheol-gu dan Kyungpo membeku, mata mereka melebar, sulit mempercayai kebrutalan yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Tatapan Yewon kini perlahan beralih ke arah mereka. Mata dinginnya bersinar dengan ancaman mengerikan, seolah menegaskan bahwa kini giliran mereka yang akan menjadi sasaran berikutnya. Kyungpo tersentak hebat saat merasakan aura gila yang membuncah dari tubuh Cheon Yewon. Ia tahu, sudah terlambat, tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Cheol-gu yang ketakutan berusaha menggertak dengan suara gemetar, mencoba mengancam dengan menyebutkan murka dari 6 klan utama. Namun Yewon hanya menanggapinya dengan tenang, seolah-olah ancaman itu tidak berarti apa-apa. Bagi Yewon, kini bukan dirinya yang perlu merasa takut, melainkan mereka yang seharusnya gemetar menghadapi kemarahannya. Dengan satu gerakan ringan, Yewon mengayunkan tangannya, mengendalikan pecahan pedang milik Ham Yuji menggunakan Super Yorki. Hanya dalam sekejap, bila pedang itu melesat seperti panah dan menancap tepat di dada Kyungpo, pria dari klan Sword itu langsung terjatuh. Tubuhnya limbung tak bernyawa. Melihat hal itu, ketakutan Cheol-gu semakin menjadi-jadi. Tatapan Yewon mengunci Cheol-gu dengan dingin. Ia menegaskan bahwa jika dirinya benar-benar takut pada 6 klan utama, maka ia tidak akan pernah memulai semua ini. Di sisi lain, Wang Hul dan rekan-rekannya akhirnya berhasil menyelesaikan urusan mereka dengan Gu Xin dan para anggotanya. Tanpa membuang waktu, mereka segera bergegas mencari keberadaan tuannya. Dalam pencarian itu, mereka secara tak sengaja berpapasan dengan Yewon. Keduanya sama-sama menghentikan langkah. Melihat Yewon baik-baik saja, Munku merasa lega. Ia hampir tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir yang sebelumnya menyesakan dadanya. Yewon hanya mengangguk tenang, memastikan bahwa dirinya tidak mengalami luka serius. Ia kemudian bertanya tentang serangan bawahan Cheon Muyon. Pertanyaan itu membuat Wang Hul terkejut, tidak menyangka bahwa Yewon sudah mengetahui situasi yang baru saja mereka alami. Cerita beralih mundur, kembali ke saat Gu Xin dan para anggotanya menghadang Wang Hul dan yang lainnya. Dengan tangan bersilang di dada, Gu Xin menyambut mereka dengan senyuman sinis. Ia menyatakan bahwa Wang Hul memang setia pada tuannya. Namun tetap saja, sekuat apapun Cheon Yewon saat ini, ia masih berada dalam perlindungan Demonic Academy. Di luar sana, dunia nyata tidak akan menunjukkan belas kasihan. Gu Xin kemudian bertanya dengan nada menantang, apakah Wang Hul benar-benar yakin bahwa Yewon sanggup menghadapi 6 klan utama sendirian setelah keluar dari akademi? Sambil mengingatkan ancaman itu, Gu Xin juga menambahkan bahwa Cheon Muyon adalah sosok yang cukup murah hati untuk bersedia menerima Wang Hul dan rekan-rekannya. Ia memperingatkan mereka untuk tidak membuat keputusan bodoh dengan tetap berpihak pada Cheon Yewon. Mendengar penghinaan itu, Wubong tidak bisa menahan amarahnya.
ia membalas dengan ketus, menyuruh Gu Xin berhenti mengoceh dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah tunduk pada klan Dark. Ia juga memperingatkan bahwa kini tuannya adalah seorang ketua dewan, sehingga Gu Xin tidak berhak lagi menyebut nama tuannya dengan sembarangan. Urat-urat di wajah Gu Xin menegang mendengar kata-kata itu. Dengan suara berat, ia memperingatkan Hubong untuk tidak terlalu tinggi hati, mengingat statusnya hanyalah seorang lemah dari klan menengah. Namun Hubong membalas dengan santai dan penuh sindiran, menantang Gu Xin, apakah ia berani menatap langsung pada orang lemah ini. Tentu saja, ejekan itu membuat Gu Xin semakin tersulut amarah. Tapi sebelum situasi memburuk, Jin Yon yang sejak tadi diam segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Gu Xin menahan diri. Ia mengingatkan bahwa tujuan kedatangan mereka bukanlah untuk bertarung. Wang Hul kemudian dengan tegas menyampaikan sikap mereka. Ia memastikan bahwa tuannya, Cheon Yewon, tidak pernah sendirian. Mereka para pengikutnya siap mengorbankan hidup mereka kapan saja demi tuannya. Jin Yon hanya menanggapi dengan senyum tipis. Ia mengakui bahwa Yewon memang memiliki kemampuan luar biasa dalam menilai karakter pengikutnya. Melihat kesetiaan yang begitu kuat, bahkan Jin Yon merasa berat untuk menarik kembali penawaran yang telah diajukan. Sebelum pergi, Jin Yon kembali mengingatkan mereka untuk mempertimbangkan tawaran itu dengan matang. Karena bagi mereka yang bijak, tawaran itu bukanlah kesepakatan yang buruk. Cerita kembali beralih ke Cheon Yewon. Setelah mendengar penjelasan dari Wang Hul, Yewon tampak tidak sepenuhnya percaya bahwa bawahan Cheon Muyon benar-benar mundur begitu saja tanpa perlawanan. Wang Hul pun menjelaskan bahwa mereka memang sempat mencoba melakukan sesuatu, namun akhirnya memilih mundur, mungkin karena respon perlawanan dari Wang Hul dan rekan-rekannya yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Yewon merenung sejenak, mencoba memahami situasi yang terjadi. 4 klan utama telah bekerja sama untuk menjebaknya dan berencana membunuhnya. Namun orang-orang dari klan Dark justru memilih untuk menawarkan kesepakatan dan pergi tanpa melanjutkan serangan. Dalam pandangan Yewon, tawaran itu bukanlah upaya tulus untuk merekrut para bawahannya, melainkan sebuah taktik untuk mengulur waktu. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Yewon akhirnya menyampaikan kesimpulannya kepada para pengikutnya. Ia mengatakan bahwa klan Dark tengah memainkan taktik klasik, memanfaatkan musuh untuk saling menghancurkan satu sama lain. Wang Hul dan Munku saling berpandangan, berusaha memahami maksud tersembunyi di balik ucapan tuannya. Sementara itu, Hubong hanya terdiam dengan ekspresi kosong, benar-benar kosong, ingah-ingih. Kini cerita bergeser ke ruang pelatihan individu. Di sana, Jin Yon menemui kakaknya Cheon Muyon untuk melaporkan perkembangan rencana. Ia mengatakan bahwa sejauh ini semuanya berjalan sesuai dengan perintah Muyon. Dalam skema ini, siapapun yang keluar sebagai pemenang, kakaknya tetap tidak akan dirugikan. Entah Cheon Yewon mati karena racun atau hidup, namun berhadapan dengan kemarahan 4 klan besar, hasil akhirnya tetap menguntungkan bagi Cheon Muyon. Namun Cheon Muyon memperingatkan Jin Yon agar tidak terlalu meremehkan lawannya. Ia mengingatkan bahwa Cheon Yewon sudah membuktikan kemampuannya dengan berhasil bertahan hidup bahkan setelah diracuni. Jin Yon hanya menanggapinya dengan senyum santai. Menurutnya, jika Yewon mati akibat racun dari klan Poison, maka kemenangan jelas berada di pihak mereka. Namun jika Yewon bertahan, melihat karakter keras kepala yang ia miliki, sudah dapat dipastikan bahwa Yewon tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ia akan menuntut balas, yang berarti akan berhadapan langsung dengan kemarahan gabungan 4 klan utama. Mendengar skenario itu, perasaan tidak nyaman menyelinap dalam hati Cheon Muyon. Walaupun taktik ini tampak rapi dan menguntungkan, ada sesuatu yang mengusik harga dirinya. Bagi Muyon, fakta bahwa ia harus mengandalkan racun dan manipulasi daripada mengalahkan Yewon dengan kekuatan murni adalah sebuah penghinaan besar. Ia merasa martabatnya sebagai pewaris klan ternoda hanya karena harus menggunakan jalan kotor untuk menyingkirkan lawannya. Saat Cheon Muyon dan Jin Yon tengah membahas rencana mereka dengan serius, tiba-tiba terdengar suara keras. Pintu ruangan digedor berulang kali dari luar. Jin Yon sejenak kebingungan. Ia yakin telah menandai ruangan ini sebagai sedang digunakan, jadi seharusnya tidak ada yang mengganggu. Jin Yon bertanya-tanya, siapa yang berani mengusik mereka di saat seperti ini? Cheon Muyon dengan tenang memberi perintah, menyuruh Jin Yon untuk membuka pintunya. Ketika pintu dibuka, sosok yang muncul membuat Jin Yon membelalak kaget. Instruktur Ho Ji Chang berdiri di ambang pintu, diiringi oleh beberapa instruktur lain yang tampak serius. Jin Yon yang belum memahami situasinya segera bertanya dengan nada terkejut, menanyakan apa gerangan yang membawa instruktur Ho Ji Chang ke tempat ini. Namun pertanyaan itu tidak mendapat jawaban.
Tanpa sepatah kata, Ji-chang langsung menghunus pedangnya. Dengan pandangan tajam dan suara tegas, ia menyatakan bahwa ia datang atas perintah langsung untuk membawa Jeon Moo-yeon dan Jin-yeon menghadap direktur akademi. Singkat cerita, Jeon Moo-yeon dan Jin-yeon diantar menuju tempat di mana direktur akademi berada. Lokasi yang sebelumnya menjadi arena pertarungan antara Jeon Ye-won dan para kadet dari 4 klan berbeda. Begitu mereka tiba, aroma darah yang tajam langsung menyeruak ke hidung mereka. Jin-yeon membelalak kaget ketika mendapati beberapa mayat tergeletak di hadapan mereka. Sementara itu, Moo-yeon hanya terdiam, mencoba mencerna situasi yang ada. Hwa Myung yang sudah menunggu di sana segera menyapa mereka. Dengan cepat, keduanya memberi hormat. Namun wajah Hwa Myung menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Tanpa basa-basi, ia langsung menyampaikan maksud pemanggilannya, melemparkan satu pertanyaan tajam. Apakah kalian berdua yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini? Jin-yeon spontan panik, buru-buru membantah bahwa ia tidak tahu menahu soal apa yang dimaksud sang direktur. Sementara itu, Moo-yeon tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa sejak tadi mereka berada di ruang pelatihan, lalu langsung dikawal ke tempat ini. Ia menambahkan bahwa mereka belum memahami situasi di sini dan meminta penjelasan lebih lanjut. Hwa Myung lalu menunjukkan mayat-mayat yang berserakan di hadapan mereka. Jin-yeon mengenali beberapa di antaranya dan wajahnya langsung pucat. Hang Yuji tergeletak dengan lengan terpotong, tewas kehabisan darah, sementara wajahnya menghitam akibat racun. Melihat itu, Jin-yeon diliputi kebingungan. Bukankah seharusnya yang mati adalah Jeon Ye-won, bukan Hang Yuji? Hwa Myung kemudian membawa mereka ke mayat berikutnya. Kyung-bo dari klan Sword yang tewas dengan jantung tertusuk demonic pipa Sound Sword, senjata milik Hang Yuji sendiri. Jin-yeon mulai merasakan kecemasan tak terelakkan. Kematian mereka tampak terlalu rapi, seolah sengaja diatur agar terlihat seperti akibat pertarungan di antara mereka. Saat Hwa Myung mengantar mereka ke tubuh berikutnya, mayat Yang-gang, suasana menjadi semakin berat. Kepalanya pecah parah, namun yang menarik perhatian Jin-yeon adalah bekas luka di punggung korban. Jelas teknik milik Lendak, Flowing Dark Cloud Palm, tepatnya teknik keempat, Cloud Controlling Egg Form. Jin-yeon semakin gelisah. Ia sadar betapa seriusnya situasi ini. Tanda-tanda ini mengarah pada mereka sebagai pelaku. Namun sebelum sempat membuka mulut untuk membela diri, Moo-yeon mengirimkan telepati, memperingatkannya untuk tetap diam. Ini adalah jebakan Ye-won. Ia menyampaikan bahwa Ye-won telah mempelajari rahasia Flowing Dark Cloud Palm dari lantai 5 Demonic Academy, dan kini memanfaatkannya untuk menjebak mereka. Moo-yeon memerintahkan Jin-yeon untuk tidak bereaksi gegabah, menyerahkan semua penanganan padanya. Moo-yeon mengakui dalam hati bahwa Jeon Ye-won telah membuat trik yang sangat cerdas. Namun menurutnya, kesalahan fatal Ye-won adalah memilih Flowing Dark Cloud Palm untuk memojokkannya. Hwa Myung melirik Moo-yeon sejenak sebelum menunjuk ke arah mayat terakhir. Begitu pandangan mereka jatuh pada tubuh itu, mata Moo-yeon dan Jin-yeon langsung membelalak. Keterkejutan melanda keduanya tanpa bisa disembunyikan. Di hadapan mereka tergeletak mayat Jeolgu, meninggalkan jejak yang mustahil untuk mereka sangkal. Bekas telapak tangan Flowing Dark Cloud Palm dan luka tebasan khas Dark Demon Crushing Sword. Melihat luka-luka itu terukir di tubuh Jeolgu, Moo-yeon mengepalkan tangannya begitu kuat, sementara giginya bergemertak menahan amarah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa teknik Left Sword, Right Palm bisa terukir begitu sempurna di mayat itu. Narator menjelaskan, klan Dark, salah satu dari 6 klan utama, berdiri di puncak kekuasaan. Moo Jin-won, kepala klan Dark sekaligus tetua Dewan Pertama, adalah seorang master sejati yang menempati peringkat kedua dalam sekte. Ia dikenal karena menguasai Left Sword Right Palm dan Right Sword Left Palm, sepasang teknik pamungkas yang memungkinkan penggunaan dua seni bela diri tertinggi secara bersamaan dengan masing-masing tangan. Teknik legendaris itu dikabarkan hanya diketahui oleh kepala klan dan Jeon Moo-yeon sendiri. Bahkan Jeon Moo-yeon pernah mendemonstrasikan teknik itu secara terbuka di hadapan seluruh akademi selama ujian ketiga untuk mendapatkan tanda nama kuning. Kini Moo-yeon merasa seolah dipukul keras dari segala arah. Ia tak pernah membayangkan bahwa bajingan itu, Jeon Ye-won, mampu menciptakan kembali teknik tersebut yang bahkan hanya pernah ia lihat 1 kali 3 tahun yang lalu. Menurut Moo-yeon, bahkan kakaknya sendiri tidak mungkin bisa melakukan hal itu dalam waktu sesingkat ini. Di tengah kekacauan emosinya, Jin-yeon yang panik tiba-tiba berseru, membantah dengan suara lantang. Ia berusaha menjelaskan bahwa mereka berdua telah dijebak oleh seseorang. Dengan suara bergetar, ia menegaskan bahwa selama ini kakaknya tetap berada di ruang pelatihan, sehingga mustahil bagi mereka untuk membunuh orang-orang itu. Mendengar penjelasan itu, Hwa Myung mengernyit curiga dan bertanya dengan suara berat,
jebakan macam apa yang dimaksud oleh Jin Yon. Namun Jin Yon hanya terdiam, bingung harus menjawab apa. Melihat keraguannya, Wang Ming langsung menyentak dengan dingin, menuduh bahwa sikap Jin Yon semakin mencurigakan, seolah-olah ia mengetahui dengan jelas mengapa mayat-mayat itu berkumpul di tempat ini. Jin Yon tetap diam membisu, hatinya dilanda kepanikan. Ia sadar betul bahwa ia dan kakaknya kini berada dalam masalah besar. Membela diri pun sudah hampir mustahil. Yang terpikir olehnya saat ini hanyalah satu hal, ia harus mencari alasan apapun untuk melindungi kakaknya. Jika Jeon Muyon sampai dikeluarkan dari akademi karena insiden ini, maka Jeon Ye-won akan memenangkan pertarungan para pewaris. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ia biarkan terjadi, bagaimanapun caranya. Saat Wang Ming memerintahkan para instruktur untuk menangkap mereka berdua, tiba-tiba Jin Yon berteriak lantang, menuduh bahwa semua ini telah direncanakan oleh Jeon Ye-won. Muyon terkejut bukan main mendengar adiknya tiba-tiba berbicara seperti itu, bertindak di luar rencana. Wang Ming pun mengangkat tangannya, memberi isyarat pada instruktur untuk menghentikan langkah mereka sejenak, lalu menatap Jin Yon dengan tajam, menuntut penjelasan. Sementara itu, Muyon hanya bisa menghela nafas panjang. Ia sudah memperingatkan adiknya untuk tetap tenang, namun kini semuanya terlanjur terjadi. Mau tidak mau, ia harus melihat kemana arah ucapan adiknya membawa mereka. Dengan suara bergetar, Jin Yon berusaha mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Ia berkata bahwa Baek Jeolgu dari klan Poison pernah datang menawarkan kerjasama kepada klan Dark dengan rencana meracuni Jeon Ye-won. Namun klan Dark menolak tawaran pengecut itu. Ia menegaskan bahwa dirinya dan kakaknya tidak tahu menahu soal kejadian mengerikan ini, dan baru kali ini melihat tubuh mereka yang sudah menjadi mayat. Dengan suara lantang yang penuh kepanikan, Jin Yon berseru bahwa satu-satunya orang yang memiliki motif untuk membunuh para korban adalah Jeon Ye-won sendiri. Ia pun dengan tegas meminta Direktur Wang Ming untuk segera menyelidiki Ye-won dan anak buahnya, menolak dijadikan tersangka tunggal dalam tragedi ini. Meski merasa kesal, Wang Ming tetap menjaga nada bicaranya tetap tenang. Ia menganggap Jin Yon sudah kelewat batas, berani meremehkannya secara terang-terangan. Setiap ucapan Jin Yon terdengar seperti omong kosong belaka, seperti kentut yang tak berarti. Baginya, orang mati tak bisa berbicara, jadi tak sepantasnya Jin Yon membuat-buat cerita. Tanpa menunjukkan emosi, Wang Ming pun melontarkan pertanyaan tajam, menanyakan siapa yang menurut Jin Yon pertama kali menemukan mayat-mayat tersebut. Jin Yon sempat menduga bahwa para instrukturlah yang menemukannya, namun dugaannya meleset jauh. Dengan ekspresi datar, Wang Ming mengoreksi, yang menemukan mayat-mayat itu adalah tetua Dewan Jeon Ye-won bersama pemimpin brigadenya. Ye-won lah yang langsung melaporkan kejadian ini padanya. Penjelasan itu membuat Jin Yon terpukul. Ia menganggap semuanya tidak masuk akal, justru karena ia yakin Ye-won lah pelaku sebenarnya. Dan seolah menjawab tudingan yang tak henti disebutkan, sosok yang mereka bicarakan tiba-tiba muncul begitu saja. Jeon Ye-won melangkah ke tengah panggung drama ini dengan senyum tenang, nyaris mengejek. Ketika para instruktur buru-buru membungkuk memberi hormat pada sang tetua dewan, Muyon hanya berdiri terpaku, pikirannya sibuk memutar otak mencari taktik berikutnya. Namun lamunannya segera buyar ketika Wang Ming dengan nada tegas memerintahkan mereka berdua untuk menunjukkan rasa hormat kepada tetua dewan. Muyon dan Jin Yon enggan melakukannya. Keduanya hanya berdiri diam, penuh kebencian yang ditahan. Wajah Wang Ming mengeras. Ia mengulang perintahnya dengan tekanan yang lebih dingin. Akhirnya, mau tak mau, Muyon memberi hormat kepada Jeon Ye-won. Adiknya pun mengikuti, meski tampak jelas rasa enggan yang masih melekat di wajahnya. Jeon Ye-won menatap mereka berdua dengan senyum lebar, seolah mempertanyakan nalar mereka. Ia menegaskan bahwa tujuan Jin Won yang menganggap peristiwa ini sebagai jebakan dari 4 klan berbeda dan dirinya sendiri yang mengurus semuanya adalah sebuah omong kosong yang sama sekali tidak masuk akal. Tanpa banyak bicara, Ye-won mengajak mereka melihat kembali tubuh para korban. Mayat-mayat itu kini telah dibaringkan dalam satu barisan yang rapi, seolah menjadi bukti sunyi dari tragedi yang baru saja terjadi. Ji Chang, salah satu instruktur, mulai menjelaskan hasil pengamatan mereka. Hang Yuji kehilangan lengannya akibat tebasan teknik pedang khas dari Yanggang, sebelum akhirnya tewas karena racun milik Jeolgu. Byung-po ditemukan tewas dengan luka tusuk tepat di jantungnya, yang diketahui berasal dari serangan senjata demonik pipa Sword milik Hang Yuji. Penjelasan itu membuat Jeon Muyon tersentak. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ji Chang melanjutkan bahwa Yanggang sendiri tewas dengan kepala retak parah setelah menerima luka dalam yang diduga kuat berasal dari teknik Flowing Dark Cloud Palm. Lalu Wang Ming menambahkan
bahwa Cheolgu meninggal akibat pendarahan hebat yang disebabkan oleh luka dalam, yang jelas berasal dari teknik rahasia milik Clan Dark, Lashword Right Palm. Sesaat setelah penjelasan itu selesai, Yewon terdiam. Ia menatap ke arah mereka, lalu tersenyum tipis. Situasi ini menurutnya sungguh aneh. Jika benar ia membunuh keempat korban seperti yang dituduhkan Jinyeon, maka ia harus menguasai beragam teknik bela diri dari klan berbeda, bahkan termasuk seni racun milik klan Poison, sebuah kemungkinan yang terdengar mustahil. Jinyeon berusaha memberikan pembelaan, tapi pikirannya kacau. Tak satupun alasan yang terlintas terasa cukup kuat untuk membantah. Sementara itu, Yewon masih berdiri dengan tenang, tatapannya licik. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan logika para instruktur, luka-luka pada tubuh korban menunjukkan pola yang mengarah. Pada kemungkinan besar, mereka saling membunuh dalam pertempuran 5 arah yang brutal. Cheon Moo-yeon yang sejak awal hanya bisa menduga-duga, kini mulai melihat gambaran besarnya. Apa yang ia kira hanyalah upaya Yewon untuk menyingkirkannya sebagai pewaris terakhir, ternyata jauh lebih keji. Rencana ini bukan hanya untuk menghabisinya. Yewon berniat membuat kelima klan saling bertarung satu sama lain. Jika mayat-mayat itu dikembalikan ke klan masing-masing, maka tidak ada pilihan selain menyimpulkan bahwa pembunuhnya berasal dari klan lain berdasarkan teknik yang membekas di tubuh korban. Dalam satu langkah, Yewon telah menciptakan benih konflik yang bisa memicu perang antara klan. Moo-yeon menggertakkan gigi, dipenuhi kemarahan yang tak bisa ia luapkan. Dalam hatinya, ia mengutuk liciknya Yewon, bajingan yang tanpa ragu menggunakan taktik yang selama ini menjadi senjatanya sendiri, memanfaatkan musuh untuk saling menghancurkan satu sama lain. Melihat Yewon berhasil memenangkan permainan liciknya, Wamyung tersenyum tipis. Tanpa banyak bicara, ia segera memerintahkan para instruktur untuk membawa Jeon Moo-yeon dan Jinyeon ke pusat penahanan. Singkat cerita, masalah pun dibereskan untuk sementara. Kini, suasana bergeser ke dalam kantor direktur akademi. Di sana, Ji-chang dengan rapi menyampaikan laporan kepada Wamyung. Semua mayat telah dipindahkan ke klan masing-masing dari 4 klan utama. Selain itu, surat resmi kepada para tetua klan pun telah dikirim, memberitahukan bahwa kadet Jeon Moo-yeon dan adiknya Moo Jin-yeon akan ditahan untuk sementara waktu. Ji-chang menyatakan kekagumannya. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Jeon Yewon benar-benar luar biasa. Hanya dengan melihat kondisi tubuh para korban, akan sangat sulit untuk menentukan siapa dalang dibalik kejadian ini. Tidak ada celah sedikit pun untuk dijadikan alasan membela Jeon Moo-yeon. Meski demikian, Wamyung masih dilanda keraguan. Sambil mengusap dagunya, merenungi sesuatu yang sulit diterima akal sehat. Menurutnya, tidak mungkin seorang Grandmaster biasa dapat meniru sebuah teknik rahasia hanya dengan sekali melihatnya. Apalagi, teknik itu bukanlah teknik sembarangan, melainkan warisan mutlak dari Clan Dark, teknik rahasia sang pemimpin klan. Apapun yang dipikirkannya, satu hal yang pasti, perpecahan di antara 5 klan besar kini tak terhindarkan. Sang Lord memang telah berusaha keras untuk melemahkan kekuatan para klan. Namun, Jeon Yewon dengan caranya sendiri yang hanya mungkin dilakukan dari dalam Demonic Academy berhasil mempercepat kehancuran itu. Kini benih penerus sejati yang diharapkan oleh Sword Demon perlahan mulai tumbuh. Penerus itu tidak lain adalah Jeon Yewon. Kini cerita beralih ke sebuah istana megah yang terletak di sebuah barat sekte demonic, kediaman Clan Poison. Di dalamnya, suasana duka menggantung berat di udara. Mayat baik Cheolgu telah dikembalikan ke klannya, dan pemandangan mengerikan tubuhnya yang rusak parah membuat sang ibu tak mampu menahan tangis pilu. Di tengah kedukaan itu, para petinggi Clan Poison berkumpul dengan wajah murka. Amarah mereka membuncah, dan sasaran utama kemarahan itu adalah Clan Dark. Mereka merasa harga diri mereka telah diinjak-injak. Kali ini, mereka bersumpah tidak akan lagi terjebak dalam permainan licik Clan Dark. Semua orang di sana tahu, tetua Clan Poison awalnya telah menolak untuk terlibat dalam ujian ke-6. Namun keputusan itu tiba-tiba berubah setelah kedatangan Lady Mo dari Clan Dark. Kini, melihat wanita itu berani menampakkan wajahnya di tengah prosesi pemakaman, bagaikan menorehkan garam di atas luka yang menganga. Salah satu petinggi berseru dengan mata berapi-api. Mereka menganggap Lady Mo telah merendahkan martabat Clan Poison di hadapan semua orang. Dengan emosi yang nyaris meledak, para petinggi bersepakat kepala Lady Mo harus dipenggal sebagai bentuk penghormatan bagi arwah Cheolgu dan menebus rasa malu yang mereka tanggung. Seorang petinggi lain menambahkan dengan nada berat bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk membalas dendam. Pasalnya, pemimpin Clan Dark berserta lebih dari setengah kekuatan utamanya sedang pergi jauh.
Dan saat ini, semua orang pasti mengira klan Poison sedang sibuk mengurus pemakaman keponakan mereka. Mendengar hal itu, wakil pemimpin klan Poison yang akan memimpin penyerangan menyetujui usul tersebut. Namun ia mengingatkan, sebelum darah tertumpah, mereka harus menyelesaikan prosesi pemakaman Cheolgu dengan khidmat. Setelah itu, dengan suara rendah namun penuh ketegasan, ia memerintahkan pasukan untuk berkumpul secara diam-diam pada jam 2 dini hari. Keesokan harinya, tepat pukul 4 pagi, di kediaman klan Dark, aksi balas dendam klan Poison akhirnya dimulai. Dalam gelapnya malam, mereka bergerak cepat dan tanpa suara, menerobos pertahanan luar. Setiap langkah mereka dipenuhi tekad untuk melenyapkan siapapun yang menghalangi jalan. Bagaikan bayangan, mereka terus berlari menuju bagian dalam istana. Namun sesampainya di aula utama, mereka serentak menghentikan langkah. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti tempat itu. Tak satu pun penjaga terlihat di aula, seolah seluruh tempat telah ditinggalkan begitu saja. Pemimpin pasukan segera menyadari adanya kejanggalan. Ia mendongak ke atas, dan seketika itu pula, jebakan yang telah dipersiapkan sejak awal diaktifkan. Hujan panah yang dilapisi ki meluncur dari langit, menyelimuti aula dengan kematian. Beberapa prajurit yang sigap berhasil menebas panah-panah itu, tetapi mereka yang lengah tak mampu menghindar. Puluhan anak panah menembus tubuh mereka, menumbangkan banyak orang dalam sekejap. Serangan mendadak itu membuat orang-orang klan Poison tersadar bahwa serangan mereka telah diprediksi. Namun, mereka sudah terlalu dalam menerobos untuk bisa mundur. Akhirnya, mereka memilih bertarung sampai titik darah penghabisan. Pertempuran pun pecah di seluruh aula. Teriakan kemarahan dan dentingan senjata memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran itu, sosok pria tua melangkah santai, seolah-olah berada di taman pada pagi hari. Pria tua itu menatap prajurit klan Poison dengan pandangan dingin, menganggap mereka tak lebih dari tikus yang memasuki kandang kucing. Pergerakan para penyusup tampak begitu ceroboh dan menyedihkan di matanya. Salah seorang prajurit klan Poison dipenuhi amarah melesat ke arahnya. Namun dengan satu ayunan tangan yang tampak ringan, pria tua itu menumbangkan musuhnya tanpa kesulitan. Gerakan lembut seperti aliran air, namun setiap ayunan tangannya membawa paut. Dalam sekejap, beberapa prajurit klan Poison roboh dengan leher tertebas bersih. Gelombang serangan berikutnya datang dari pemimpin klan Poison sendiri. Serangan bertubi-tubi dilancarkan dengan penuh amarah. Namun pria tua itu menangkis semuanya dengan mudah, seolah-olah tidak ada beban. Melihat betapa lemahnya serangan yang diarahkan padanya, pria tua itu menganggap bahwa apa yang menyerangnya bukanlah prajurit sejati, melainkan klan Poison palsu yang tidak layak diperhitungkan. Dengan satu gerakan cepat, ia memberikan luka parah pada tubuh pemimpin mereka. Kepanikan melanda pasukan klan Poison. Melihat pemimpin mereka terluka berat, mereka langsung diliputi kepanikan. Pada saat itulah, Lady Mo muncul di tengah tumpukan mayat yang bergelimpangan. Langkahnya tenang, pandangannya dingin menusuk. Ia menatap sisa-sisa pasukan klan Poison, seolah menertawakan kesia-siaan usaha mereka. Mereka seharusnya tahu, meskipun pemimpin klan Dark sedang tidak berada di tempat, kekuatan klan ini tidak bisa diremehkan. Melihat Lady Mo, sisa prajurit yang tersulut amarah menyerbu dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Namun Lady Mo hanya berdiri diam. Dalam sekejap mata, dengan satu gerakan yang nyaris tak terlihat, kepala-kepala mereka terpisah dari tubuh, bergulir di lantai berlumuran darah. Dalam sekejap, upaya balas dendam klan Poison berubah menjadi pembantaian sepihak. Pemimpin klan Poison panik bukan main ketika melihat para petinggi dan saudara-saudaranya bergelimpangan tak bernyawa. Namun di tengah kepanikan yang melanda, tiba-tiba sebuah tangan kasar mencengkram kepalanya dari belakang. Sosok pria tua itu berdiri tepat di belakangnya. Suaranya terdengar dingin tanpa emosi. "Sekarang yang tersisa di sini tinggal kau," ucap Pak Tua. Ia langsung menekan kepala pemimpin klan Poison itu ke tanah, memaksanya berlutut. Pemimpin klan Poison tampak kebingungan, tidak percaya bahwa ada monster mengerikan yang masih berdiam di dalam kediaman klan Dark. Dengan tubuh gemetar, ia menatap Lady Mo dengan pandangan terkejut. Selama ini, ia mengira Lady Mo hanyalah istri pertama dari Lord tanpa kemampuan berarti. Namun kenyataannya, wanita itu telah menyembunyikan keterampilannya dengan rapat. Lady Mo menanggapinya dengan tenang. Ia tidak pernah menyembunyikan kekuatannya, hanya memilih untuk tidak mengungkapkannya. Sebelum pemimpin klan Poison sempat membuka mulut untuk berbicara lebih jauh, Lady Mo sudah mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, leher pria itu tertebas bersih. Lady Mo tidak punya waktu untuk berdebat dengan seekor tikus yang sudah tidak berguna.
Tak lama kemudian, para penjaga melapor bahwa seluruh pasukan klan Poison telah dibereskan. Melihat semua orang dari klan Poison dibantai tanpa sisa, Lady Mo merasa kecewa. Ia sudah menganggap mereka sebagai mainannya. Namun kini, mainannya itu telah hilang. Seorang penjaga bertanya tentang kemungkinan serangan dari klan Blade, mengingat apa yang baru saja terjadi. Namun Lady Mo mengabaikan kekhawatiran itu. Ia meyakinkan bahwa klan Blade tidak akan bertindak tanpa perintah langsung dari tetua mereka. Mendengar jawaban tersebut, sang penjaga merasa lega. Ia pun meminta izin untuk mengirim orang ke Demonic Academy keesokan paginya guna memulangkan Jeon Woo-yeon. Namun Lady Mo justru memberi perintah yang mengejutkan. Ia menyuruh mereka membiarkan Jeon Woo-yeon tetap berada di akademi. Menurut Lady Mo, putranya perlu belajar dari kekalahan ini. Ia ingin mengajarkan bahwa jalan menuju posisi pewaris tidaklah mudah, dan pengalaman pahit ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi putranya. Setelah mengatakan hal itu, Lady Mo segera memerintahkan penjaga untuk mengumpulkan semua kekuatan yang tersedia, lalu menyelidiki segala sesuatu tentang Jeon Ye-won, mulai dari penjaga jam yang merawatnya, hingga semua kadet yang pernah dikeluarkan dari akademi. Pak tua yang berada di dekatnya bertanya-tanya, apakah tindakan ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun Lady Mo tetap tenang. Menurutnya, Jeon Ye-won telah berani menusuknya dari belakang, dan karena itu, ia harus membayar harga yang sepadan. Di balik ketenangannya, Lady Mo sebenarnya menyimpan kekhawatiran besar. Ia sadar bahwa perkembangan Jeon Ye-won sangat berbahaya. Bahkan putranya sendiri, Jeon Woo-yeon, bukanlah tandingan bagi pemuda itu. Karena itulah, Lady Mo tahu ia harus turun tangan sendiri untuk menghentikan ancaman tersebut sebelum terlambat. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu sejak insiden pembunuhan keturunan dari 4 klan besar. Setelah Jeon Woo-yeon dan Mu Jin-yoon dijebloskan ke pusat penahanan dengan aliran ki mereka disegel sepenuhnya, para bawahan yang dulu setia pada mereka jatuh dalam kekacauan. Dukungan terhadap Jeon Woo-yeon perlahan menghilang. Para kadet yang sebelumnya mendukungnya sebagai pewaris menarik kembali kesetiaan mereka, sedangkan para pengikut yang tersisa tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sebab seluruh kendali Demonic Academy kini berada di tangan Jeon Ye-won. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan akademi, berniat mendukung Jeon Woo-yeon dari luar. 7 kadet yang menarik dukungan mereka bersumpah setia kepada Jeon Ye-won. Selain itu, 5 kadet dari klan atas yang sebelumnya tidak berpihak pada siapapun juga menyatakan kesetiaan mereka. Namun bagi Jeon Ye-won yang lebih mengutamakan integritas daripada sekedar kesetiaan, tidak satu pun dari mereka diterima. Tapi beruntung bagi Samachak dan Lee Sae-hum, mereka tetap diterima sebagai bawahan terakhir. Keduanya telah membuktikan kesetiaan mereka sebelum Jeon Ye-won menghadapi pertarungan melawan anak-anak dari 4 klan besar. Di sebuah tempat lapang, Jeon Ye-won terlihat tengah berbincang dengan para pengikut setianya. Tae-kyum, salah satu pengikutnya, menyarankan agar Ye-won mempertimbangkan untuk menerima sebagian dari kadet tersebut, sebab untuk dapat diakui sebagai lord, ia membutuhkan setidaknya 12 anggota dari klan atas. Tae-kyum memahami prinsip Ye-won, namun dalam situasi seperti ini, ia berharap Ye-won dapat sedikit mengalah. Cukup menerima 5 orang untuk mengisi kekurangan. Sangwa mendukung saran dari Tae-kyum. Baginya, ini adalah langkah pertama yang harus ditempuh Ye-won untuk mengukuhkan posisi sebagai lord. Beberapa pengikut lain juga mulai menyetujui pendapat tersebut, menyadari pentingnya kekuatan politik di akademi. Namun di tengah desakan itu, Jeon Ye-won mengungkapkan bahwa ia sudah memilih metode lain. Mendengar hal itu, Tae-kyum segera mengingatkan kembali tentang peraturan yang disampaikan oleh Direktur Akademi. Syarat menjadi lord adalah mengumpulkan 12 anggota dari klan atas. Sangwa juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Jeon Ye-won. Dengan senyum tenang, Jeon Ye-won akhirnya mengungkapkan keputusannya. Mulai hari ini, ia akan meninggalkan Demonic Academy. Mendengar pernyataan Jeon Ye-won, para pengikutnya terkejut bukan main. Tidak menyangka bahwa tuan mereka benar-benar berencana meninggalkan akademi. Ye-won kemudian menjelaskan 2 alasan penting yang mendasari keputusannya. Pertama, ia ingin mendapatkan saksi melalui metode lain. Kedua, saat ini Lord dan 8 tetua dewan sedang tidak berada di akademi karena mereka tengah melakukan perjalanan ke dataran tengah. Sangwa dapat memahami pertimbangan tersebut, namun tetap merasa bahwa tindakan Ye-won terlalu berisiko. Di tengah kekhawatiran itu, Wangul meminta mereka untuk tidak terlalu cemas karena Ye-won
tidak akan pergi sendirian. Pernyataan itu kembali mengejutkan semua orang, terutama saat Wanggul mengungkapkan bahwa ia akan turut menemani Yewon. Namun tidak hanya Wanggul yang mengambil keputusan itu, Munku juga menyatakan akan ikut, disusul oleh Baekgi dan Samachak yang tanpa ragu mengungkapkan keinginan mereka untuk mendampingi Yewon. Tidak lama kemudian, banyak pengikut lain juga menyuarakan tekad yang sama, bersedia meninggalkan akademi demi mengikuti tuannya. Melihat antusiasme mereka, Cheon-Yeon menyampaikan bahwa ia sangat menghargai kesetiaan itu, namun ia juga menegaskan jika mereka benar-benar ingin menjadi aset berharga baginya, mereka harus tetap tinggal dan menguasai seni bela diri terlebih dahulu sebelum keluar dari akademi. Mendengar ucapan tersebut, sebagian besar dari mereka mulai menyadari bahwa hingga saat ini, kekuatan mereka belum cukup besar untuk menjadi penopang bagi Cheon-Yeon. Meski demikian, perhatian Yeon terhadap mereka membuat semangat mereka menyala. Mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi lebih kuat. Di tengah suasana itu, Oh Jong memperhatikan Hubong yang termenung diam. Ia mengira Hubong pasti merasa sangat sedih karena tidak bisa pergi bersama tuannya. Namun tiba-tiba, Hubong menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berseru dengan suara penuh haru. Aku akan mengurus tuan kita dengan baik, jadi jangan khawatir tentang dia dan cepatlah menjadi lebih kuat. Sikap nyeleneh Hubong membuat semua orang tercengang. Wanggul hanya bisa menepuk jidatnya dengan frustasi, sedangkan Munku menghela nafas panjang, berusaha menahan diri. Padahal sebelumnya, Wanggul sudah memperingatkan Hubong agar tidak mengungkapkan rencana ini sampai mereka benar-benar meninggalkan akademi. Tentu saja, pernyataan Hubong itu langsung menimbulkan keributan. Para pengikut lain memprotes, merasa tidak adil karena Yewon menyuruh mereka tetap di akademi untuk menjadi lebih kuat, sementara Hubong diperbolehkan ikut. Melihat kekacauan yang timbul, Cheon-Yeon memilih untuk segera meninggalkan tempatnya. Ia menyerahkan semua keributan yang dibuat Hubong untuk diselesaikan sendiri oleh pengikutnya paling koplak itu. Waktu terus berlalu, dan kini cerita beralih ke kediaman klan Flying Phantom pada pukul 8 malam di hari yang sama. Seorang penjaga yang bertugas di gerbang utama memperhatikan beberapa sosok yang mendekat. Mereka adalah Cheon-Yeon beserta rombongannya. Melihat orang asing datang, para penjaga segera bersiaga. Tangan mereka refleks meraih gagang pedang. Namun dengan sikap tenang, Yeon mendekat dan mengeluarkan medali tetua Dewan ke-12. Ia meminta agar para penjaga segera memberitahukan Wanji, tetua Dewan 11, bahwa Cheon-Yeon ingin menemuinya. Melihat medali resmi itu, para penjaga segera memberi hormat dan dengan cepat bergerak untuk menyampaikan pesan tersebut kepada pemimpin mereka. Saat menunggu, suasana mencekam di kediaman itu terasa semakin berat. Hubong yang merasa merinding membisikkan kepada Wanggul bahwa tempat ini terasa seperti tempat hantu yang bisa muncul kapan saja. Wanggul hanya mengangguk setuju. Sementara Munku yang pernah datang ke tempat ini bersama kakeknya, baru kali ini menyadari betapa seramnya atmosfer di sana. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Yewon benar-benar bisa membujuk tetua Dewan ke-11? Ia berpikir, mungkin akan lebih baik jika kakeknya ikut dalam misi ini. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Seorang pria dengan dandanan mencolok, menggunakan bedak putih tebal dan lipstik merah mencolok, keluar dan menyambut mereka. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nuya Yeon, seorang direktur dari klan Flying Phantom. Melihat penampilannya yang tak biasa, Hubong tak bisa menahan rasa penasaran dan berbisik mempertanyakan gender orang tersebut. Nuya Yeon langsung menunjuk ke arah Wanggul, lalu bertanya dengan riang, apakah ia yang dimaksud sebagai tetua Dewan ke-12? Wanggul pun sedikit canggung, segera berdehem dan mengarahkan tangannya ke Yeon, memperjelas bahwa sosok di sebelahnya itulah tetua Dewan ke-12. Nuya Yeon buru-buru meminta maaf atas kekeliruannya. Lalu ia menyampaikan bahwa tuannya telah memintanya untuk membawa Cheon-Yeon ke ruang tamu dan menjamunya dengan suguhan. Dengan sikap sopan, Yeon memperkenalkan dirinya kembali sebelum mengikuti Nuya masuk ke dalam. Namun saat Wanggul hendak ikut masuk, para penjaga tiba-tiba menghadangnya. Nuya menjelaskan bahwa tuannya hanya ingin bertemu dengan tetua dewan saja. Ia meminta pengertian karena pemimpin mereka dikenal cukup pemalu. Merasa kesal, Wanggul mengerutkan kening dan bertanya dengan suara lantang, bagaimana mereka bisa menjamin keselamatan tuannya jika tuannya masuk sendirian. Mendengar itu, Nuya malah terkekeh kecil. Ia menilai bahwa Wanggul bukan hanya tampan, tetapi juga setia. Dengan santai, Nuya meyakinkan bahwa pemimpin mereka bukanlah tipe orang yang akan bersikap tidak hormat kepada seorang tetua dewan dari kultus demonik.
Setelah mengatakan hal itu, Nuya memberi sedikit kelonggaran dengan membiarkan salah satu dari mereka ikut masuk, meskipun ia tahu akan dimarahi oleh tuannya nanti. Namun Hupo langsung memprotes, merasa keberatan jika hanya satu orang yang diperbolehkan. Munku yang berdiri di belakang segera maju dan menawarkan dirinya untuk menemani tuannya. Nuya pun tersenyum tipis, lalu mempersilahkan Munku untuk ikut masuk bersama Yewon. Sepanjang jalan menuju ruang utama, tampak banyak boneka jerami berbaris, masing-masing mengenakan topeng aneh. Yewon sempat berpikir bahwa keanehan hanya ada di bagian luar saja, tetapi begitu mereka masuk lebih dalam, suasananya justru terasa jauh lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Akhirnya, Yewon dan Munku sampai di ruangan tempat tetua dewan ke-11 berada. Namun yang menyambut mereka justru pemandangan ganjil. Di dalam ruangan itu berdiri 7 pria yang memiliki wajah identik. Yewon teringat bahwa Thousand Face Phantom adalah pembuat topeng kulit terbaik di dunia. Namun ia tak menyangka tetua dewan ke-11 Huan Yi mampu membuat topeng yang sedetail ini, hingga ke-7 pria itu tampak benar-benar seperti satu orang yang sama. Huan Yi kemudian menyambut mereka dengan tenang, memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin klan Flying Phantom. Munku melalui telepati segera memberitahu Yewon bahwa sosok Huan Yi yang ada di hadapan mereka terasa sangat berbeda dari ingatannya dulu. Yewon hanya terdiam, mencoba memahami situasi yang tidak biasa ini. Ia pernah mendengar kabar bahwa Huan Yi adalah orang yang berbahaya, namun ia belum memahami maksud sebenarnya di balik sambutan aneh ini. Dengan sopan, Yewon memberi hormat, memperkenalkan dirinya sebagai tetua dewan ke-12 yang baru diangkat. Huan Yi lalu mempersilahkan Yewon dan Munku untuk duduk, menawarkan teh dan camilan sambil berbincang. Namun sebelum itu, Munku lebih dulu menyapa Huan Yi, memanggilnya paman, sebutan akrab yang menunjukkan hubungan lama mereka. Huan Yi sempat terdiam sejenak, mencoba mengingat masa lalu. Sebelum akhirnya tersenyum hangat, ia mengatakan bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali melihat Munku, yaitu saat bersama saudaranya Munyu sebelum masuk Demonic Academy. Huan Yi tampak senang melihat Munku masih merawat barang pemberian lamanya dengan baik. Munku pun tersenyum bahagia karena Huan Yi berhasil mengingatnya. Ia segera mengirimkan pesan lewat telepati kepada Yewon, memastikan bahwa sosok di hadapan mereka memang benar tetua dewan Huan Yi, satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Munku menggunakan topeng kulit. Tanpa berbasa-basi lebih lanjut, Yewon langsung bertanya apakah Huan Yi sudah mengetahui alasan kedatangannya. Huan Yi mengusap dagunya, lalu menjawab dengan santai bahwa ia sudah menduga Yewon datang untuk meminta medali gioknya. Yewon sedikit terkejut mendengar ketepatan tebakan Huan Yi. Melihat reaksinya, Huan Yi hanya tersenyum kecil dan melanjutkan bahwa itu adalah satu-satunya alasan logis untuk bertemu dengannya. Terlebih setelah Yewon memenangkan pertempuran ahli waris dan meninggalkan Demonic Academy pada waktu yang tepat. Narator menjelaskan, ada 2 cara untuk naik ke posisi Vice Lord dalam kultus Demonic. Pertama, dengan merekrut 12 pemimpin klan elit untuk bersaksi dan mendukungnya. Kedua, dengan mendapatkan pengakuan dari 3 dari 12 tetua dewan. Medali giok berfungsi sebagai identifikasi resmi seorang tetua dewan. Karena itu, saat seorang tetua menyerahkan medali tersebut kepada seorang ahli waris, itu berarti ia memberikan janji kesetiaan sekaligus pengakuan terhadapnya sebagai calon Vice Lord. Kini, Yewon menegaskan bahwa ia tidak berbicara sebagai tetua dewan kultus, melainkan sebagai calon Vice Lord. Dengan pernyataan itu, ia meminta pertemuan pribadi dengan Huan Yi. Huan Yi menanggapi dengan santai, menyatakan bahwa sejak awal ia sudah memperlakukan Yewon sebagai calon Vice Lord. Ia juga menjelaskan bahwa sebagai gantinya, para tetua dewan memang diperbolehkan menguji calon Vice Lord sebelum menyerahkan medali giok mereka. Sebenarnya, Huan Yi berniat menghabiskan waktu berbincang santai lebih dulu dengan Yewon. Namun karena Yewon langsung menuju ke inti tujuan, ia pun memutuskan untuk tidak bertele-tele. Huan Yi mengungkapkan bahwa ada 2 hal yang ingin ia uji dari Yewon. Yang pertama adalah keterampilan observasi. Bisakah Yewon membedakan siapa di antara 7 pria identik di hadapannya yang merupakan Huan Yi yang asli? Munku yang mendengarnya langsung terkejut. Menurutnya, itu adalah tugas yang mustahil bagi tuannya. Topeng kulit yang digunakan ke-7 pria itu sangatlah presisi, bahkan kerutan halus, bentuk janggut, hingga ki yang mereka pancarkan terasa benar-benar serupa. Munku tahu bahwa mereka bukan hanya mengenakan topeng buatan pamannya yang dibuat dengan sepenuh tenaga, tetapi juga telah dilatih bertahun-tahun untuk meniru Huan Yi secara sempurna.
Bahkan bagi orang dengan indera yang luar biasa tajam pun, membedakan mereka hampir mustahil. Huan Yi lalu menjelaskan kepada Yewon bahwa ia tidak diminta untuk sekedar menebak secara acak. Ia dipersilahkan mengobrol dengan ketujuh sosok itu sambil menikmati teh untuk mencari tahu dengan pasti. Namun, sebelum sempat menghabiskan waktu untuk berbincang, Yewon mengejutkan semua orang. Dengan tenang, Yewon menyatakan bahwa ia sudah menemukan siapa Huan Yi yang asli. Pernyataan mendadak itu membuat semua orang termasuk Huan Yi sendiri terkejut. Yewon lalu menoleh ke arah Nuya. Melihat tatapan Yewon, Nuya buru-buru membuang muka, namun segera menoleh kembali dengan ekspresi gugup. Dengan suara bergetar, Nuya bertanya, apakah Yewon benar-benar mengira bahwa dirinya adalah Huan Yi? Moonku yang melihat tindakan Yewon langsung bertanya melalui telepati, mempertanyakan apakah benar tindakan itu perlu dilakukan. Mengingat tetua dewan hanya meminta untuk mengidentifikasi dirinya di antara 7 orang yang ada. Namun Yewon tanpa membalas melalui telepati justru menegaskan sikapnya. Ia mengingat bahwa sejak awal Huan Yi tidak pernah menyatakan dirinya benar-benar ada di antara 7 orang tersebut. Nuya mengamati gerak-gerik Yewon sejenak, memegang dagunya, seolah memberi isyarat untuk memperingatkannya agar tidak terburu-buru menghilangkan kesempatan yang diberikan. Namun semua peringatan itu sia-sia. Tanpa memberi aba-aba, Yewon tiba-tiba mengayunkan swordki ke arah leher sosok yang dikenal sebagai Nuya. Moonku yang menyaksikan tindakan Yewon begitu brutal terkejut bukan main. Namun yang lebih mengejutkan, sosok Nuya mampu menahan tebasan swordki itu hanya dengan tangan kosong. Nuya, atau lebih tepatnya Huan Yi yang asli, tersenyum tipis sambil menatap Yewon penuh ketertarikan. Ia tampak heran, seolah bertanya, bagaimana Yewon bisa mengetahui bahwa dirinya adalah Huan Yi yang sebenarnya. Yewon menjelaskan dengan tenang bahwa ia menemukannya melalui pengamatan terhadap telepati suara. Meskipun Huan Yi sendiri tampak belum sepenuhnya memahami maksud penjelasan itu. Narasi pun membawa mundur sejenak untuk menjelaskan bagaimana Yewon menyusun kesimpulannya. Segalanya bermula ketika Moonku memberi salam kepada pamannya yang sudah lama tidak ditemui. Pada saat itu, Yewon memperhatikan adanya jeda singkat, sebuah kejanggalan yang tidak seharusnya terjadi, seolah-olah pihak yang disapa membutuhkan waktu untuk mengingat kembali hubungan mereka, sebelum akhirnya membalas sapaan dengan sikap akrab. Jeda kecil itu tidak luput dari pengamatan Yewon. Ia mulai merasakan adanya ketidakberesan di balik identitas ketujuh pria tersebut. Saat Moonku kemudian menggunakan telepati untuk memastikan kepada Yewon bahwa sosok di depannya adalah Huan Yi asli, Yewon memperhatikan sesuatu yang lebih halus lagi. Pita suara Moonku sedikit bergetar. Dari situ, ia menarik kesimpulan. Saat seseorang mengirimkan pesan melalui telepati suara, secara alami, pita suara mereka akan mengalami getaran kecil. Berbekal kesimpulan itu, Yewon merancang rencananya. Ia bermaksud mencari Huan Yi asli melalui pengamatan getaran pita suara. Ia meyakini bahwa Huan Yi yang asli pasti mengendalikan para kembaran itu menggunakan telepati untuk memastikan semua berjalan sesuai keinginannya. Namun untuk menjebak Huan Yi, Yewon tidak sembarangan memilih topik pembicaraan. Ia sengaja mencari bahan obrolan yang cukup sulit, sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dijawab oleh para tiruan, sehingga memaksa Huan Yi asli turun tangan melalui telepati. Akan tetapi, saat ia mengamati ketujuh sosok itu satu persatu, Yewon justru menemukan keanehan lain. Tidak satupun dari mereka menunjukkan getaran pada pita suara mereka, seakan-akan mereka mampu menggunakan telepati tanpa menimbulkan getaran sedikit pun. Hal ini membuat Yewon sempat meragukan hipotesisnya sendiri. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka telah berlatih teknik khusus untuk menutupi getaran suara saat menggunakan telepati. Mau tidak mau, untuk memecahkan kebuntuan itu, Yewon memutuskan bertanya kepada Nano, menanyakan apakah mungkin untuk Nano mendeteksi suara lain seperti suara telepati yang dikirimkan oleh Moonku sebelumnya. Nano dengan tenang menjawab bahwa hal itu memungkinkan. Tanpa membuang waktu, Nano segera menyesuaikan sistem pendengaran Yewon, memperluas jangkauannya hingga dapat menangkap frekuensi suara di luar batas normal manusia. Dalam sekejap, frekuensi lain yang memiliki getaran berbeda pun terdeteksi dengan jelas. Tiba-tiba, Yewon mendengar suara Huan Yi yang asli. Suara itu muncul lebih dulu, diikuti oleh suara tiruan yang keluar dari mulut Huan Yi palsu, seolah sedang dipandu untuk menirukan kata-kata yang sama. Perbedaan halus itu, yang sebelumnya mustahil ditangkap oleh pendengaran biasa, kini terdengar jelas berkat bantuan Nano.
Berkat kemampuan itu, Yewon akhirnya mengkonfirmasi identitas sebenarnya dari Wan Yi. Sosok yang diduga sebagai Nuya ternyata tidak lain adalah Wan Yi asli yang diam-diam mengendalikan para tiruan melalui telepati suara. Kita kembali ke waktu sekarang, sesaat setelah Yewon melancarkan serangan terhadap Wan Yi. Setelah mengungkapkan caranya mengetahui siapa yang asli melalui telepati, Yewon menjelaskan bahwa saat Munku menyapa pamannya, ia sempat merasakan adanya sedikit keterlambatan dalam jawaban yang diberikan. Sejak saat itu, kecurigaan mulai tumbuh bahwa ada seseorang yang diam-diam mengirim pesan telepati suara. Namun ketika mengamati ketujuh sosok yang duduk di sana, Yewon tidak menemukan tanda-tanda getaran pada pita suara mereka, sesuatu yang seharusnya terjadi saat seseorang mengirimkan telepati. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya orang yang mungkin mengirimkan suara telepati adalah sosok Nuya yang berada di sisi ruangan. Sambil menahan sword ki milik Yewon dengan tangan kosong, Wan Yi menghela nafas lega, terkekeh pelan. Ia mengakui bahwa sebenarnya ia sengaja membiarkan Munku berinteraksi untuk membingungkan Yewon, tetapi tanpa sadar malah menggali jebakannya sendiri. Wan Yi mengakui dengan jujur bahwa kemampuan Yewon benar-benar luar biasa. Dengan senyum puas, Wan Yi memperkenalkan dirinya sebagai Wan Yi yang asli, pemimpin klan Flying Phantom. Menyeringai penuh semangat, ia mengatakan bahwa karena Yewon telah melewati ujian pertama dengan spektakuler, maka ia akan segera melanjutkannya ke ujian kedua. Tanpa memberi waktu untuk bersiap, Wan Yi meledakkan sword ki milik Yewon dengan ki-nya. Yewon terpaksa mundur, mengakui dalam hati bahwa tekanan ki milik Wan Yi memang luar biasa berat. Namun Wan Yi tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Dengan kecepatan menghabur, ia melesat menggunakan teknik Phantom Sweep, meluncurkan serangan bertubi-tubi ke arah Yewon. Dentuman demi dentuman keras terdengar ketika Yewon terus bertahan dan mundur sambil menangkis serangan-serangan cepat tersebut. Pada akhirnya, Wan Yi berhasil mendaratkan sebuah tendangan keras yang mengarah tepat ke tubuh Yewon. Yewon berhasil menahan tendangan itu, namun kekuatan serangan tetap membuatnya terhempas keluar, menghancurkan dinding kayu ruangan dengan keras. Munku yang menyaksikan semua itu langsung terlihat panik. Mendarat dengan cekatan di lantai batu, Yewon perlahan bangkit dari posisinya. Wan Yi berdiri di ambang kehancuran dinding, menatap Yewon dengan tatapan puas. Rupanya ia sengaja melemparkan Yewon keluar untuk menghindari kehancuran total ruang tamu selama pertarungan mereka. Yewon hanya menatap sosok di depannya dengan penuh kewaspadaan. Ia mengenali teknik yang digunakan oleh Wan Yi, Phantom Sweep, sebuah teknik yang tercatat di perpustakaan lantai 5. Namun yang dipertontonkan Wan Yi jauh lebih sempurna daripada deskripsi yang pernah Yewon baca. Semua kelemahan teknik itu telah diperbaiki dengan sempurna. Wan Yi perlahan melangkah maju, tatapannya penuh ekspektasi terhadap Yewon. Ia pernah mendengar bahwa Yewon berhasil mengalahkan pemimpin klan Poison, seorang tua yang meskipun tampak rapuh dengan tongkatnya, tapi adalah monster sejati. Wan Yi sendiri selalu ingin menguji kekuatan pria tua itu, tetapi tidak pernah menemukan alasan yang tepat untuk bertarung. Kini, dengan kemenangan Yewon atas orang tua tersebut, Wan Yi menaruh harapan besar bahwa Yewon bisa menjadi pengganti yang layak. Selain itu, Wan Yi juga mendengar kabar bahwa Yewon adalah murid langsung dari Seopmak, Guardian Kanan. Seorang wanita datang menghampiri dengan sikap hormat menyerahkan pedang pada Wan Yi. Dengan tenang, Wan Yi menarik pedang dari sarungnya, mengumumkan bahwa spesialisasi bela dirinya adalah Flying Phantom Blade. Yewon menerima tantangan itu tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan gerakan tenang namun tegas, ia menggenggam-genggam pedang di punggungnya, mencabutnya perlahan, dan memandang Wan Yi dengan tatapan sedingin es. Aura luar biasa segera menyelimuti tempat itu, terpancar dari pedang yang ada di tangan Yewon. Wan Yi yang merasakan tekanan itu hanya tersenyum tipis, meminta Yewon untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, seperti ketika ia mengalahkan Baeok sang pemimpin klan Poison. Tanpa peringatan, Wan Yi melesat ke depan secepat kilat, namun Yewon tetap diam di tempat, penuh konsentrasi, menunggu momen yang tepat untuk menyambut serangan. Serangan-serangan cepat mereka saling beradu, menghasilkan dindingan logam bertubi-tubi yang menggetarkan udara sekitar. Suara benturan kedua pedang bahkan terdengar sampai keluar istana, membuat para pengikut Yewon yang menunggu di luar terkejut bukan main. Baekgi yang mendengar kegaduhan itu segera panik. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju pintu utama, melumpuhkan dua penjaga yang mencoba menghalanginya, lalu menerobos masuk dengan paksa. Samacak
yang menyaksikan aksi barbar itu hanya bisa bertanya-tanya, apakah pantas mereka menerobos masuk ke istana dengan cara seperti itu. Hubong segera menanggapi bahwa keselamatan tuan mereka adalah segalanya, lebih penting daripada aturan istana sekalipun. Pertarungan mereka berlangsung dengan dahsyat. Setiap serangan yang ditebaskan meninggalkan jejak dalam berupa goresan pada dinding batu. Huan Yi mengakui dalam hati bahwa Yewon benar-benar kuat, apalagi mengingat usianya yang baru 20 tahun, namun telah mencapai tingkat bela diri Grandmaster. Namun menurutnya, Yewon masih belum menunjukkan kesungguhan penuhnya. Pada tingkat ini, kekuatan Yewon dinilai masih belum cukup untuk memenggal kepala Bae-oh. Huan Yi menatap Yewon tajam dan berkata bahwa dengan kemampuan seperti ini, ia tidak akan mampu mendapatkan medali giok yang menjadi taruhannya. Dalam hati, Yewon bergumam. Ia sendiri sadar bahwa ia tidak berpikir bisa mengalahkan Huan Yi hanya dengan butterfly dance. Karena itu, ia memutuskan untuk menguji teknik barunya. Dengan cekatan, Yewon menangkis serangan Huan Yi, lalu melompat mundur beberapa meter untuk menjaga jarak. Gerakannya membuat Huan Yi mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Yewon. Sambil tersenyum samar, Yewon memperingatkan bahwa untuk saat ini, ia belum bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan barunya. Ia meminta Huan Yi untuk bersiap menahan serangannya menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Huan Yi semakin bingung, tapi ia tidak mengabaikan peringatan itu. Tiba-tiba, Yewon menghilang dari tempatnya, melesat dengan kecepatan kilat, hampir tak terdeteksi oleh mata biasa. Mendengar peringatan Yewon tadi, Huan Yi segera memusatkan seluruh ki-nya pada pedang, bersiap menahan serangan yang ia duga adalah kekuatan yang sama yang mampu menebas kepala Bae-oh. Huan Yi melesat dengan teknik pamungkas Flying Phantom Blade, sementara Yewon bergerak bagaikan bayangan, menggunakan teknik warisan dari Sword Demon. Debu tebal berhamburan, menutupi bentrokan dahsyat mereka. Suara dentingan pedang beradu, bergema keras di udara, mengguncang seluruh istana. Namun, dalam tekanan yang begitu hebat, Huan Yi akhirnya terpojok, senjatanya terlepas dari genggaman, dan telapak tangannya mengucurkan darah akibat gesekan langsung dengan pedang Yewon. Dalam satu gerakan brutal, Yewon bersiap untuk mengakhiri pertarungan. Pedangnya terangkat tinggi, siap menebas tanpa ampun. Huan Yi hanya bisa memejamkan mata, menerima kenyataan bahwa ia telah kalah. Namun sebelum kita berlanjut ke pertarungan, mari kita mundur sejenak ke saat sebelum serangan terakhir Cheon Yewon. Di lorong istana, Bae Qi terlihat panik, bergegas menyusuri setiap sudut untuk mencari keberadaan tuannya. Namun tiba-tiba, sebuah tangan melesat cepat, menerjang ke arahnya. Refleks, Bae Qi melompat ke belakang, menghindari serangan mendadak itu. Dengan segera, Bae Qi menjaga jarak, matanya mengamati lawannya. Ia mengenali teknik bela diri yang digunakan, Claw Teknik. Orang yang menyerangnya adalah Oh Gong, salah satu anggota inti dari klan Flying Phantom yang datang bersama sepasukan prajurit bertopeng. Wajah Oh Gong menunjukkan kekesalan saat ia memarahi Bae Qi karena telah menerobos masuk tanpa izin. Melihat keributan, Wang Hul, Samachak, dan Hubong segera melesat ke sisi Bae Qi. Kini, mereka berempat berdiri dengan saling menjaga punggung satu sama lain, digabung dari berbagai arah oleh pasukan Flying Phantom. Samachak perlahan menarik pedangnya, sudah menduga sejak awal bahwa situasi ini akan menjadi kacau. Para prajurit Flying Phantom bersiap siaga, masing-masing menggenggam dua pisau dengan posisi menyerang. Namun berbeda dengan rekan-rekannya, Hubong justru tampak bersemangat. Ia memperhatikan para prajurit bertopeng itu dengan tatapan mengejek, menganggap penggunaan topeng adalah preferensi yang buruk dalam pertarungan. Oh Gong semakin kesal begitu menyadari bahwa penyusup bukan hanya satu orang, melainkan 4. Ia bertanya dengan suara lantang, dari klan mana mereka berasal hingga berani bertindak tidak sopan seperti ini. Sebelum Bae Qi sempat melancarkan serangan balasan, Wang Hul segera mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk menahan diri. Ia maju beberapa langkah ke depan, mengangkat sebuah medali kehormatan, dan dengan tegas memperkenalkan diri sebagai Wang Hul dari klan Darkfish. Mendengar nama itu, Oh Gong sedikit terkejut. Ia mengenali klan Darkfish dan tahu bahwa Wang Hul adalah putra dari pemimpin klan tersebut, Go Wang Hyung. Mendengar perkataan Oh Gong, Wang Hul pun membenarkan dengan anggukan kecil. Meski begitu, Oh Gong tetap tidak bisa menahan amarahnya. Dengan ketus, ia mempertanyakan apakah ayah Wang Hul tidak pernah mengajarkan sopan santun kepada anaknya. Mendengar nama ayahnya dibawa-bawa, kemarahan Wang Hul hampir meledak. Namun ia tetap menahan diri. Dengan nada tertahan, ia meminta maaf atas tindakan mereka.
Ia menjelaskan bahwa mereka terpaksa menerobos masuk karena khawatir sesuatu telah terjadi pada tuan mereka. Ogong tampak kebingungan, tidak memahami maksud dari Wang Hul. Melihat itu, Wang Hul melanjutkan dengan nada serius bahwa tuan yang mereka maksud adalah Jeon Ye-won, tetua dewan ke-12 dari kultus Heavenly Demon. Ogong tampak terkejut begitu mengetahui bahwa tamu yang sedang menemui pemimpin klannya adalah Jeon Ye-won. Saat suasana mulai mereda dan mereka berbicara dengan lebih tenang, tiba-tiba suara dentingan pedang yang liar dan beringas kembali terdengar dari arah istana. Mendengar itu, Wang Hul berseru lantang, sebagai bawahannya, ia tidak bisa tinggal diam jika tuannya dalam bahaya. Ia memohon kepada Ogong agar memberitahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam. Namun Ogong tetap tenang, ia meminta maaf, menjelaskan bahwa dirinya pun dilarang untuk mengganggu sang pemimpin saat sedang melakukan urusan penting. Mendengar jawaban itu, Wang Hul memasang kuda-kuda. Dengan wajah serius, ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Ia tidak bisa lagi menunggu dalam ketidakpastian. Kalau perlu, ia akan menerobos dengan kekuatan. Ogong langsung mengangkat tangannya, bersiap menghadang. Dengan nada berat, ia memperingatkan Wang Hul untuk terakhir kalinya. Jika Wang Hul bersedia mundur sekarang, ia akan secara pribadi meminta pemimpin klan untuk memastikan keselamatan Jeon Ye-won. Namun sebelum pertarungan pecah di antara mereka, tiba-tiba tanah yang mereka pijak bergetar hebat. Dinding batu di dekat mereka retak hebat, lalu meledak, menghujani area sekitar dengan puing-puing. Ogong perlahan membuka matanya setelah ledakan itu mereda. Namun begitu melihat pemandangan di depannya, wajahnya langsung pucat, matanya membelalak tak percaya. Di lantai batu tempat mereka berdiri, terbentuk retakan besar yang memanjang, menembus hingga ke dinding ruangan tempat pemimpin klan mereka berada. Tanpa membuang waktu, Ogong berbalik dan bergegas lari menuju lokasi sang pemimpin. Kepanikan jelas terlihat dari gerak-geriknya. Melihat itu, Wang Hul dan rekan-rekannya segera berlari mengejar, mengikuti Ogong yang berlari tanpa mempedulikan apapun. Kini, kita kembali ke Jeon Ye-won dan Wan Yi. Tepat di sebelahnya, pedang Jeon Ye-won masih terhunus menggetarkan udara di sekitarnya. Wan Yi terpaku, matanya membelalak lebar, menatap bekas tebasan luar biasa dahsyat yang diciptakan Jeon Ye-won. Wajahnya penuh keringat, nafasnya memburu tak teratur. Dalam hatinya, ia mengakui tanpa ragu, Jeon Ye-won adalah monster sejati. Tanpa berpikir panjang, Wan Yi segera berlutut dan kedua tangannya menyerahkan medali giotnya. Sebagai tetua dewan ke-11 dari sekte dan pemimpin klan Flying Phantom, Wan Yi resmi mengakui Jeon Ye-won sebagai Vice Lord. Terlihat Ogong, Wang Hul, dan yang lainnya tiba di pusat ledakan. Melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya, Wang Hul dan Baekgi tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka, terlebih setelah mengetahui bahwa sosok yang mengakui Jeon Ye-won bukan sembarangan orang, melainkan langsung pemimpin klan. Ogong hanya terdiam, tidak memberi tanggapan sedikit pun. Wajahnya sulit dibaca. Sementara itu, Hubong tampak tergagah kecil, seolah sudah memprediksi kemenangan tuannya sejak awal. Dengan wajah puas, ia melirik ke arah Ogong dan berkata dengan nada mengejek, berterima kasih karena sudah menjaga keselamatan tuannya. Melihat seringai menyebalkan itu, Ogong hanya bisa menggeram dalam hati, menahan rasa kesal yang membuncah. Singkat cerita, situasi di dalam istana telah kembali damai. Jeon Ye-won dan para pengikutnya kini duduk santai di ruang tamu, menikmati teh hangat yang telah disediakan di meja. Tak lama kemudian, Wan Yi datang menghampiri. Ia membungkuk sedikit, meminta maaf atas kesalahpahaman yang sempat terjadi. Namun Ye-won tidak terlalu mempermasalahkan insiden itu. Justru, yang mengganggunya adalah kenyataan bahwa Wan Yi masih mengenakan topeng. Wan Yi pun ikut duduk bergabung dengan mereka. Ia menjelaskan bahwa klan Flying Phantom sejak lama merupakan organisasi gelap yang bertugas dalam pembunuhan dan spionase. Karena itu, anggota klan termasuk dirinya tidak boleh menampilkan wajah kepada siapapun kecuali kepada Lord. Ia berjanji akan membuka topengnya kelak saat Jeon Ye-won telah naik ke posisi Lord. Ye-won kemudian menanyakan tentang Wan Yi. Ia menduga bahwa Wan Yi bukanlah putra kandung dari Wan Yi, dan Wan Yi langsung membenarkan dugaan tersebut. Ye-won menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan akademi, ia sempat bertemu dengan Wan Yi. Ia telah mencoba membujuk Wan Yi untuk ikut bersamanya, namun Wan Yi dengan patuh menolak, mengatakan bahwa ia tidak diizinkan untuk mengikuti siapapun tanpa perintah langsung dari pemimpin klannya. Dalam hatinya, Ye-won sudah mengetahui sejak awal bahwa Wan Yi mengenakan topeng berkat bantuan Nano yang mendeteksinya. Namun yang membuat Ye-won merasa terganggu adalah
bagaimana Wan Ye terus-menerus menyebut Wan Yi sebagai pemimpin klan dengan formalitas yang terasa asing. Wan Yi akhirnya menjelaskan bahwa ia memang tidak bisa memiliki anak. Mendengar itu, Wang Hul dan Hu Bong sontak melongo, terkejut bukan main. Wan Yi kemudian menambahkan bahwa Silent Phantom Art, teknik pernafasan dan kultivasi khas Flying Phantom, memiliki energi yin yang sangat kuat. Untuk bisa menguasai secara sempurna, praktisnya harus memotong titik mereka, mengorbankan potensi reproduksi agar energi yin dapat mendominasi sepenuhnya. Mendengar penjelasan itu, Wang Hul dan Hu Bong langsung berkeringat dingin. Wan Yi melanjutkan, karena klan tetap membutuhkan penerus, mereka akhirnya mengadopsi anak-anak berbakat dari luar. Dengan demikian, hubungan antara Wan Yi dan Wan Ya lebih menyerupai ikatan antara master dan murid daripada ayah dan anak. Setelah menjelaskan semuanya, Wan Yi menatap tajam seluruh orang yang berada di ruangan. Dengan suara dingin, ia memperingatkan mereka untuk melupakan semua yang baru saja mereka dengar. Tatapan mengancam itu membuat Hu Bong dan Wang Hul seketika bungkam, wajah mereka memucat ketakutan. Namun Wan Yi kemudian menambahkan satu pengecualian, Wang Hul. Ia berkata sambil tersenyum tipis bahwa Wang Hul diperbolehkan mengingatnya, karena menurutnya Wang Hul tampan dan terlihat cukup bisa diandalkan. Tiba-tiba saja, Wan Yi menoleh ke arah Munku dan dengan santai bertanya, kapan Munku akan mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Munku langsung tersentak, merespon dengan nada sedikit panik. Kepanikannya semakin menjadi-jadi ketika Wan Yi tampak serius hendak membongkar identitas aslinya di depan semua orang. Dengan wajah penuh keringat, Munku buru-buru memotong, mengatakan bahwa ia akan mengungkapkan semuanya saat ia dan rekan-rekannya mengunjungi klan Dark Dragon Palm setelah kakeknya kembali. Munku akhirnya bisa bernafas lega saat Wan Yi berhenti mengejar topik tersebut. Singkat cerita, urusan Cheon Ji-won dan Wan Yi pun selesai. Wan Yi dengan sopan mengantarkan mereka hingga ke pintu keluar, sembari sekali lagi meminta maaf karena tidak bisa memberikan penyambutan atau resepsi yang layak. Ia juga menawarkan, bila Yewon sudah menyelesaikan semua urusannya, Yewon dan rombongannya dipersilahkan untuk tinggal di ruang tamu klan. Yewon tersenyum, merasa senang dengan perhatian Wan Yi. Ia tahu, Wan Yi memahami bahwa saat ini ia tidak memiliki klan tetap untuk pulang. Dengan tulus, Yewon mengucapkan terima kasih atas keramahan itu. Yewon kemudian bertanya, apakah ia boleh membawa satu orang lagi untuk tinggal bersama mereka. Tanpa ragu, Wan Yi mengizinkan, bahkan menawarkan bantuan untuk mengirim orang-orang dari klannya guna menjemput orang yang dimaksud. Namun Yewon tersenyum kecil dan menolak dengan sopan. Ia berkata bahwa ia akan menjemput orang itu sendiri, sembari kembali mengucapkan terima kasih atas tawaran baik tersebut. Kini kita beralih ke sisi selatan kastil kultus Heavenly Demon, tepatnya di kediaman pribadi Cheon Yewon. Yewon dan rombongannya telah tiba di depan pintu utama rumah itu. Wajah Yewon berseri-seri, dipenuhi rasa nostalgia. Ia tidak sabar bertemu dengan penjaga Jang, orang yang selama ini setia merawat rumah itu, yang selalu bangun lebih pagi dari siapapun, menyapu halaman setelah latihan pagi. Dalam hatinya, Yewon membayangkan betapa terkejutnya penjaga Jang saat melihat dirinya yang kini telah tumbuh dewasa. Dengan penuh semangat, ia perlahan membuka pintu utama dan berjalan menyusuri halaman tengah. Munku yang berjalan di belakangnya ikut tersenyum, ikut menikmati pemandangan tempat di mana tuannya dilahirkan dan dibesarkan. Namun berbeda dengan Yewon. Begitu ia menampaki kaki di depan pintu utama rumah, langkahnya terhenti. Wajahnya tiba-tiba berubah tegang, ekspresinya panik. Ia berdiri kaku di tempat, matanya bergetar. Yewon tidak bisa merasakan kehadiran penjaga Jang.